Chen Fan, kita cerai saja. Cerai? Ada apa ini? Chen Fan, anakku sekarang adalah CEO tercantik di Haicheng. Besok, setelah acara tender puncak grup, dia akan terkenal di seluruh provinsi. Kamu cuma supir taksi miskin. Kamu pikir kamu pantas untuknya? Bukan, Bu. Jangan panggil aku ibu. Cepat tanda tangani surat perceraian ini. Chen Fan, ada beberapa hal. Aku tidak ingin berbicara terlalu kasar. Aku tidak mengerti maksudmu. Tanda tangan saja, jangan banyak bicara. Kamu siapa? Sampah, yang ini adalah anak muda dari keluarga Lu, keluarga terkemuka di Haicheng. Berhati-hatilah dengan ucapanmu. Tuan Lu, maafkan orang kecil seperti dia. Jangan hiraukan sampah ini. Siu, ini kan suamimu yang supir taksi itu? Langsung kelihatan sampahnya. Lebih cepat bercerai lebih baik untukmu. Ini alasanmu mau bercerai denganku? Chen Fan, jangan ngawur. Aku bercerai denganmu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan Lu. Kamu pikir aku tidak percaya? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, perceraian ini pasti terjadi. Kamu yakin mau bercerai denganku? Aku yakin. 3 tahun ini, aku bekerja keras siang malam. Membawa grup Su dari perusahaan kelas bawah menjadi 10 besar di Provinsi Barat. Bahkan mendapatkan pesanan triliunan dari grup puncak. Aku berkembang, sementara kamu, Chen Fan, tetap di tempat. Tidak mencapai apa-apa. Hanya karena ini, kamu mau bercerai denganku? Belum cukup? Siu, aku pernah bilang. Kalau ada kesulitan, bisa bicara padaku. Aku bisa membantumu. Membantu Siu? Kamu cuma supir taksi. Mau bantu pakai apa? Siu butuh pesanan triliunan dari grup puncak. Kamu bisa dapatkan? Kalian bahkan tidak bertanya padaku, mana tahu aku tidak bisa dapatkan. Chen Fan, itu 300 miliar. Bukan 300 ribu. Kita menikah 3 tahun. Kamu bahkan tidak pernah memberikanku hadiah yang layak. Bagaimana mungkin kamu bisa membantuku mendapatkan pesanan triliunan dari grup puncak? Kalau bukan karena bantuan Tuan Lu, aku tidak akan mendapat perhatian dari grup puncak. Tuan Lu yang turun tangan, kontrak grup puncak ini. Sebenarnya aku yang membantu mendapatkan. Sampa, berani-beraninya merebut jasa Tuan Lu. Keluarga Lu sudah bekerja sama dengan grup puncak bertahun-tahun. Hanya keluarga Lu yang bisa membuat grup puncak memberi muka. Dengan penampilanmu yang melarat ini, pintu grup saja tidak bisa masuk. Mau dapat kontrak dari mana? Keluarga Lu kecil yang tidak berarti. Di mataku kau tak lebih dari seekor semut. Mana mungkin kau bisa dapat perhatian dari grup puncak? Jelas-jelas aku. Chen Fan, awalnya kupikir kau cuma miskin. Tapi sekarang kau bisa berbicara omong kosong tanpa berkedip. Susiu, di hatimu aku seperti ini? Jangan-jangan kau pikir kebangkitan. Grup Su benar-benar bergantung pada keluarga Lu? Kalau bukan Tuan Lu, APA mungkin bergantung pada sampai tak berguna sepertimu? Benar, grup Su memang bergantung padaku. Chen Fan, apa kau sudah gila? Apa dia stres sampai jadi bodoh? Haha. Jujur saja, selama ini aku menyembunyikan identitas. Diam-diam membantumu dan memberi sumber daya pada keluarga Su. Itu sebabnya grup Su bisa menjadi perusahaan top di Haicheng dalam 3 tahun. Chen Fan, omong APA kau? Apa hubunganmu dengan kebangkitan grup Su? Sampah ini berani sekali, cuma modal mulut. Bilang grup Su milikmu. Kenapa tidak bilang grup puncak juga milikmu? Kebetulan kau benar. Pemilik di balik grup puncak juga, aku. Waduh, badut, jangan mempermalukan diri di sini, minggir sana. Chen Fan, bagaimana bisa aku menikah dengan orang sepertimu? Susiu, 3 tahun hubungan. Sulit sekali bagimu untuk percaya padaku sekali saja. Bagaimana aku harus percaya padamu? Percaya pada kemampuanmu berbicara kosong, Chen Fan. Aku lelah, tak mau bicara lagi. Tanda tangani surat cerai, kita berpisah baik-baik. Kau mau cerai? Baik, aku penuhi. Chen Fan, Susiu, semoga kau tidak menyesal. siapa bilang aku akan menyesal? Hah, Minaiso. Siu kita menyesal tidak cerai denganmu lebih awal. Ingat kata-katamu hari ini. Tunggu, ini 1 juta, kompensasi untuk perceraianmu. 1 juta? Kenapa, Ijuda keren? Kau cuma supir taksi. Sampai mati pun kau tidak akan dapat 1 juta. Tak perlu, uang segini tak kuhiraukan. Chen Fan, jangan tidak tahu terima kasih. Tahukah kau ini adalah kesempatan terdekatmu dengan 1 juta seumur hidup. Cuma 1 juta? Bosu meremehkan siapa? Apa yang terjadi? Siapa kalian? Bawa ke sini. Hadiah Perserayan Datang, Rolls-Royce 1, Villa Yun Husan Unit. Wubatu Permata Afrika Selatan, Sherbat Ang Emas. Apa yang terjadi di sini? Banyak sekali uang. Apa aku tidak lihat? Adik seperguruan, lama tidak bertemu. Hadiah perceraian yang kuberikan, apakah kau puas? Wanita Cantik, Senyo Barang Ini Untuk Chen Fan.
Kakak Da, kenapa kau datang? Adik, sudah kubilang aku datang untuk memberi hadiah. Kenapa? Tidak suka? Bagus, Chen Fan. Tak heran tanda tangan perceraian begitu cepat. Ternyata ada wanita lain. Siapa dia? Susiu, jangan asal tuduh. Aku dan kakak seperguruan murni hubungan persaudaraan. Jangan kau nodai di sini. Kau pikir aku percaya? Percaya atau tidak, kita sudah bercerai. Aku mengerti, Chen Fan. Tak heran 1 juta yang kuberikan kau tolak. Ternyata sudah dapat sugar mommy baru. Ya sudah. Orang sepertimu hanya bisa hidup dari wanita. Mak aja. Siapa yang izinkan kau menghina adikku? Wah, kau cantik sekali. Kenapa memilih Chen Fan yang cupu ini? Ikut aku koyo. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, hahaha. Hei, wanita gila. Lepaskan tuan Lu. Lepaskan, aku putra tertua keluarga Lu. Aduh, Belum ada yang berani tidak hormat padaku. Hari ini kau hanya kehilangan 1 lengan. Masih murah. Tuan Lu, kau baik-baik saja. Lepaskan dia. Kakak, tanganmu akan kotor, biarkan aku. aduh, Tuan Lu, kau baik-baik saja. Tuan Lu. dasar perempuan brengsek. Dengar, kalian berdua tamat. Aku akan buat kalian tidak bisa hidup di Haiteng. Oh ya? Aku tunggu saja. Adik, tidak perlu bicara lagi. Susiu buta mata. Mengira mutiara sebagai kayu biasa. Bercerai adalah kerugiannya. Rumah ini tidak layak ditinggali. Ayo pergi. Pergi. Sialan, Chen Fan SI brengsek. Kenapa wanita di sekitarnya semakin cantik? Dia orang miskin. Bagaimana bisa dapat sugar mommy secantik itu? Pasti ada yang tidak beres di sini. Masih perlu ditanya? Wanita itu jelas-jelas aktris yang dia sewa hari ini. Sengaja datang ke sini untuk memainkan sandiwara ini. Aktingnya lumayan bagus, hampir tertipu oleh si sampah itu. Chen Fan, kau pikir dengan menyewa wanita untuk menipuku? Aku akan cemburu dan berbaikan denganmu? Kau salah besar. Besok, setelah aku berhasil mendapatkan kontrak 300 miliar dari grup puncak, kau akan tahu pilihanku tidak salah. Adik seperguruan selama 3 tahun ini. Sebenarnya kau yang mendukung keluarga Su dari belakang. Hingga membuat grup Su dari perusahaan kecil menjadi perusahaan kelas 1. Malah dia meremehkanmu. Benar-benar wanita takut berterima kasih. 3 tahun lalu, kebetulan aku menikah dengannya. Aku takut memberinya tekanan. Jadi diam-diam membantunya sebagai orang biasa. Membalas kebaikannya diam-diam, tapi tak disangka. Dengan bangkitnya grup Su, hati orang pun berubah. Kalau begitu, aku akan beri kakak kontrak. Acara tender grup puncak besok. Tidak perlu. Adik seperguruan, jangan-jangan kau masih menyimpan perasaan padanya? Sudahlah, kontrak 300 miliar ini. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan 3 tahun kita untuknya, mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi. Lalu apa rencanamu, adik seperguruan? Aku akan di acara tender. Menyerahkan kontrak 300 miliar ini langsung ke tangannya. Agar dia tahu apa yang sebenarnya dia lepaskan. NAK, entang kau berserai dengan sampai Chen Fan ITU. Kalau tidak, jika dia datang ke acara tender, entah akan membuat malu seberapa besar. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Shiyu, lihat, kenapa dia datang? Chen Fan, kenapa kau datang? Kalau tidak mau malu, cepat pergi dari sini. Aku diundang oleh grup puncak. Ada masalah? Kau diundang grup puncak? Bohong besar. Yang datang ke acara ini hari ini, mana ada yang bukan miliuner? Kau cuma supir taksi miskin, mana pantas diundang? Bagaimana kau tahu aku tidak punya harta miliaran? Chen Fan, kau kecanduan aktingnya? Kemarin menyewa aktor untuk berakting, belum puas? Hari ini mau main sandiwara apa lagi? Siu, jangan buang waktu. Langsung panggil satpam usir dia. Chen Fan, dengarkan baik-baik. Acara tender hari ini sangat penting bagiku. Kalau kamu berani merusaknya, aku tidak akan memaafkanmu. Sudah kubilang, aku diundang ke sini. Kalian tidak berhak mengusirku. Kamu merasa 1 juta yang kuberikan kurang, ya? Di kartu ini ada 5 juta. Ambil uangnya dan segera pergi dari sini. Siu, ngapain kamu kasih dia uang? Dia numpang makan minum di rumah kita selama 3 tahun. Menurutku, Jeyong harus ganti rugi ijuran kepada kita. Dasar orang miskin. Susiu sudah bercerai denganmu. Masih saja nempel-nempel seperti perangko. Tidak tahukah kamu acara apa ini? Ini tender yang diadakan oleh grup puncak. Siapa yang tidak tahu siapa bos di balik grup puncak? Itu adalah Shen Yanju, orang terkaya di kota. Anda berani membuat masalah di sini dan tidak takut menyinggung grup puncak. Chen Fan, dengar enggak? Kalau takut, cepat-cepat pergi dari sini. Kami masih bisa minta Shen Yanchu memaafkanmu. Takut? Di kamusku tidak ada kata takut.
Kalau berani, panggil Shen Yanchu ke sini. Aku ingin lihat saat dia datang, yang pergi aku. Atau kalian. Kurang ajar. Berani beraninya kamu menghina Shen Yanchu? Kamu tidak takut mati. Kami takut. Wah, siapa yang berani menghina Shen Yanchu? Lu Shao, ini si sampah. Dia tidak hanya menghina Shen Yanchu, tapi juga mengganggu Xiu terus-terusan. Cepat bantu usir si pengganggu ini. Chen Fan, aku ingat kemarin saat kamu baru bercerai. Sikapmu yang seolah tidak peduli itu, instingmu bagus. Tapi belum sampai 1 hari, kamu sudah seperti anjing. Mengejar-ngejar Xiu kami. Chen Fan, aku tahu kamu menyukaiku. Kamu tidak rela aku yang meninggalkanmu. Sengaja mempermalukanku di depan para tokoh terkemuka Hai Cheng. Tapi meskipun begitu, aku tidak akan menikah lagi denganmu. Su Xiu, siapa bilang aku ingin menikah lagi denganmu? Kamu terlalu percaya diri. Chen Fan, apa yang kamu katakan? Dulu aku menganggapmu seperti harta karun, menyayangimu. Sekarang kamu tidak ada artinya bagiku. Kamu. Jangan-jangan kamu pikir bisa menyakitiku. Kamu benar-benar kurang ajar. Lu Shao. Beri dia pelajaran yang berharga. Chen, kau berani mengekoyak aku? Kalau aku tidak menghajar kau, aku bukan Lu. Kau mau menghajar aku? Jangan mimpi. Keluarga Lu adalah keluarga terkuat di Hai Cheng. Dan didukung oleh grup puncak. Aku, Lu Ming, bisa menghancurkanmu dalam segala hal. Membunuhmu hari ini lebih mudah dari memencet semut. Benarkah? Percaya tidak, keluarga lu akan segera. Bukan lagi keluarga nomor 1 di Hai Cheng. Jangan bicara omong kosong. Sebagai pewaris keluarga Lu, aku perintahkan kau. Cepat pergi dari pesta tender kami. Atau aku akan hapus namamu dari Hai Cheng. Keluarga lu mau menghapus namaku dari Hai Cheng? Tahukah kau, keluarga lu bagiku hanyalah semut kecil. Chen Fan, APA kau hila? Kau berani menantang keluarga Lu? Kau bahkan tidak tahu bagaimana rasanya mati. Aku kasih kau kesempatan terakhir. Asal kau, Chen Fan, berlutut sekarang. Dan membungkuk 3 kali, aku, Tuan Lu, akan memaafkanmu. Kalau tidak, semua orang tahu. Apa akibatnya menantang keluarga Lu? Katanya, orang terakhir yang menantang keluarga Lu, Hailong Tanpa Jejak. Si kampungan ini masih belum berlutut minta maaf? Apakah dia tidak takut mati atau tidak tahu bahaya? Jengga, kesempatan ini kau harus ambil. Kalau lewat, habis. Aku balikan kata-katamu. Kau punya 3 menit untuk berlutut minta maaf. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, keluarga lu akan dihapus namanya. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menghapus nama keluarga Lu. Hanya yang mulia Maha Agung yang berhak menghapus nama keluarga Lu. Sekarang kau bahkan tidak menghormati Panglima Agung? Kau benar-benar sombong. Bocah, bahkan jika Panglima Agung datang, dia harus memberiku hormat. Chen Fan. Omonganmu semakin tidak karuan. Kau pikir kau siapa? Di dunia ini, selain yang mulia Maha Agung, tidak ada yang pantas dihormati oleh penguasa roh. Kau pikir kau siapa? Karena aku adalah yang mulia Maha Agung. Hahaha, dia bilang dia adalah yang mulia? Apa kau sakit jiwa? Chen Fan, tahukah kau siapa orang besar ITU? Dia adalah pelindung pertama Kerajaan kita, penampas pemberontakan. Penjaga perbatasan, tak ada yang bisa menandinginya. Kamu berani meniru dia? Kamu benar-benar nekat. Hari ini anak ini berani membicarakan pemilik roh dan meniru Tuan Agung. Melanggar 2 aturan yang pantas dihukum mati. Bahkan jika aku tidak menghukummu, Istana Naga tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu aku melaporkan ke Istana Naga. Lihat bagaimana kamu bisa hidup. Jika aku tidak salah ingat, Tuan Agung sedang berada di kota laut beberapa hari ini. Dan dia dijemput langsung oleh CEO Shen Yanchu dari Puncak Group. Kamu berani membicarakan orang besar itu di wilayah CEO Shen? Aku pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Shen Yanchu sudah datang, aku bahkan belum melaporkan. Datangnya cepat sekali. CEO Chen Detang, Chen Fan. Kamu selesai. Chen Fan, kamu benar-benar ingin mati. Siapa yang berani meniru Tuan Agung? Hei, CEO Shen, ini si sampah. Dia tidak hanya menghina Tuan Agung, tapi juga tidak menghormatimu. Kamu harus memberinya pelajaran. Oh, benarkah? 100% benar, kamu tadi tidak ada di sini. Kamu tidak melihat bagaimana dia menghinamu. Katanya, kamu baru saja menghinaku? Aku? Jika orang lain menghinaku, aku pasti akan mencabut lidahnya. Kalau begitu, aku ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini. Bagaimana dia menghinaku? Si sampah itu, dia bilang CEO Puncak Group datang. Kamu juga harus berlutut memohon ampun dan bilang Puncak Group tidak ada artinya.
Dia juga meniru Tuan Agung, membicarakan pemilik roh, sangat tidak sopan. Bawa mereka keluar. Belum ada yang berani membalik fakta di hadapanku. Apa yang terjadi? Aku mengatakan yang sebenarnya. Ini memang yang terjadi. Ada yang tidak setuju dengan perkataanku? Aku lihat siapa yang berani mengoceh sembarangan. Tidak Rani. Adik seperguruan, bagaimana penanganannya? Apakah kamu puas? Kakak seperguruan, kenapa kamu datang? Apa yang terjadi? Kenapa si Yoshen kenal dengan si sampah Chen Fan? Ya, mereka terlihat cukup akrab. Kamu wanita tadi malam. Ibyo, Jabu Kenshunyanshu. Dia wanita yang dibayar Chen Fan untuk berakting. APA? Aku tahu. Sejak dia masuk, aku merasa wajahnya familiar. Bagus, kalian berdua kemarin malam belum puas berakting. Hari ini bawa sekelompok orang ke pesta perekrutan kami untuk berakting lagi, ya? Aku pikir. Bagaimana mungkin Chen Fan kenal Shinyanshu? Chen Fan, kau terlalu berani. Kau berani menyuruhnya berdua jadi Shinyanshu. Kurang ajar. Jangan lancang kepada Tuan. Haha, Tuan. Kalian sendiri percaya? Masih mau akting di sini? Sungguh profesional sekali. Hey Cantik, kau cantik sekali. Chen Fan kasih kau berapa banyak uang? Sampai kau mau jadi kaki tangannya? Ikut aku saja, aku punya uang. Aku kasih 5 juta dulu, malam ini ikut aku pulang. Kita buat film panas, pasti laris. Gimana sayang? Hei, berani-beraninya mukul aku. Kalau masih berani bicara kotor kepada kakak senior. Aku tidak hanya akan memukulmu sesederhana ini. Kau pikir aku takut padamu? Chen Fan, sudah cukup kekacauanmu. Hanya karena aku bercerai denganmu, kau tidak terima. Selama 3 tahun ini, keluargaku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Tapi sekarang di acara penting seperti ini, kau terus-terusan merusak acaraku. Aku tidak merusak acaramu selama 3 tahun ini. Aku belum pernah melakukan hal yang mengecewakanmu. Kau tidak mengecewakanku, tapi kau juga tidak memberikan apa-apa. Luming bahkan bisa memberiku kontrak dengan Puncak Group, memberiku semua sumber daya yang kuinginkan. Sedangkan kau hanya bisa omong besar. Oh, kosong. Kalau bukan karena adik ini membantu bilang layak. Hanya dengan keluarga lu saja, mana mungkin dapat kontrak Puncak Group? Chen Fan itu cuma supir taksi miskin. Tidak punya uang, bisa bantu apa? Aku kasih tahu. Kau memang cantik, tapi matamu buta. Apa sih yang kau lihat darinya? Susiu, kau sudah dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Sampai melewatkan orang baik seperti Chen Fan. Hahaha, lelucon terbaik yang kudengar hari ini. Kapan Chen Fan jadi pria baik? Chen Fan, aku tahu kau ingin menyelamatkan muka. Tapi sudah cukup. Susiu, aku bilang kau akan menyesal. Kau. Chen Fan, kau hari ini benar-benar nekat ya. Kita kadet dendam ini, sekarang. Di hadapan semua tamu undangan, aku umumkan perintah buruan keluarga lu untukmu, Chen Fan. Astaga, perintah buruan keluarga lu. Kecanya keluarga lu hanya seali baladiri. Semuanya kejam dan bengis. Chen Fan kali ini benar-benar tamat. Biar kau hidup tak tenang, mati pun tak bisa. Tak tahu diri. Dua tuan besar, HM, urusan lain bisa dibicarakan nanti. Tak lihat aku sedang berbicara dengan tamu penting? Nona Kui. Aku bersedia menyerahkan 70% kekayaan keluarga lu. Untuk memohon bertemu dengan Yang Mulia. Bisakah kau membantuku? Yang Mulia bukan sembarang orang bisa temui. Aku masih perlu pertimbangkan ini. Wajar. Masih ada urusan? Cepat pergi. Tuan mudah baru saja mengeluarkan perintah pemburuan. Kita sekarang akan membersihkan sampah-sampah. Tahu. Sejak keluarga Lu menduduki kursi keluarga nomor 1 di Haicheng, perintah pemburuan ini belum pernah diaktifkan lagi. Siapa yang tak tahu diri, HM, berani menyakiti anakku, hingga mengaktifkan perintah pemburuan yang lama terpendam. Orang itu bernama Chen Fan, seorang orang kecil. Berani menyakiti Tuan Muda lu. Kita sekarang akan mengambil kepalanya untuk mengabar Tuan Muda. Sudah lama bosan, mari kita beraksi. Keluarga Lu benar-benar hebat. Bahkan 4 buronan terkenal kejam. Dari Biancheng juga bisa digunakan keluarga Lu. Maaf membuatmu menertawakanku. Kemampuanku ini tak layak di mata Yang Mulia. Tadi kita bicara tentang Yang Mulia. Jangan buru-buru, Tuan Lu tahu nama Yang Mulia? Yang Mulia sangat misterius, ini rahasia tertinggi negara Dasheng. Bukan urusan keluarga kecil seperti kami, untuk mengetahuinya. Dengarkan baik-baik. Yang Mulia berkeluarga Chen, bernama Fan. Tuan Lu ingat. APA? Selesai, keluarga Lu benar-benar tamat,
tidak bisa. Aku harus segera menghentikan ini. Chen Fen, sebelum 4 ahli kami datang, aku beri kau kesempatan terakhir. Asal kau berlutut dan membungkuk 3 kali. Lalu merangkak di bawahku, panggil aku ayah. Aku akan mengampuni nyawamu. Ngapain ribet? Lebih baik kau sekarang berlutut. Membungkuk 3 kali, mungkin aku masih bisa mengampuni keluarga lu. Chen Fan, sampai sekarang masih ngotot? Cepat minta maaf. Mungkin tuan muda lu masih bisa mengampunimu. Dengar baik-baik, ini kesempatan terakhir. Minta maaf. Aku cuma dengar anjing menggonggong. Baik, aku ubah pikiran. Sebentar lagi mereka datang. Bahkan kalau kau berlutut memanggilku ayah atau kakek, aku takkan memaafkanmu. Mengerti? Arg! Lu Jan, hentikan sekarang. Lepaskan yang Master Lu. 4 penjaga pintu sudah datang. Lepaskan. Dia bilang kita anjing penjaga. Barry dia pelajaran. Inilah 4 pendekar andalan keluarga lu. Cepat sekali. Chen Fen benar-benar tak tahu malu. Sudah di ujung maut masih banyak bicara. Trik receh. Aha. Aha. Adik seperguruanku memang hebat. Tidak mungkin. Kau menghancurkan teknikku. Jangan-jangan. Dia seorang petarung. Kakak kedua terlalu lemah. Biar aku saja. Haya. Haya. Hai, Ya. hai, Ya. hai. Ya. Ini saja kemampuan 4 pendekar? Sayal. Kakak ketiga. Kakak kedua. Terlalu memalukan. Dia bukan orang sembarangan. Biar aku yang hadapi. Serang bersama saja. Repot kalau satu-satu. Kau benar-benar membuat kami marah hari ini. Akan kuhajar kau sampai mati. Ugh. Ugh. Dia sehebat itu? 4 pendekar pun kalah. Tak kusangka dia menyimpan kemampuan. Telapak bayangan gelap? Kok mirip teknik Mahadewa? Mahadewa yang mulia. Yang mulia, ampunilah. Kakak. APA yang kau lakukan. Yang tidak ingin mati, berlututlah. Cepat. Apa yang terjadi? Elder Wu. APA maksudmu? Keluarga Lu membiayai kalian dengan banyak uang. Kalian semua sampah. Masih disebut 4 pendekar? Bahkan tak sebanding 4 anjing. Penkan. Yang Master Lu. Kau tidak bilang padaku. Orang yang harus kami hadapi adalah... Intinya, Chen Fen bukan orang yang bisa kami lawan. Kami berempat bukan lagi pelayan keluarga Lu. Semoga Tuan Lu bisa berbuat baik. Baik, sudah berani. Tuan, tadi kami lancang. Harap Tuan berbaik hati. Ampuni kami berempat. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Jangan mendekat. Aku adalah putra tertua keluarga Lu. Jangan sembarangan bergerak. Luming, 4 anjingmu sudah pergi. Apalagi caramu? Silakan tunjukkan. Akan kubuat kau tahu apa itu meronta-ronta. Dasar Lu orang hina, selamanya akan tetap hina. Berani-beraninya kau membunuhku? Keluarga Lu tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Sudah hampir mati masih keras kepala juga, adik seperguruan. Sampah seperti ini tidak perlu kau urus, kakak seperguruan yang akan menyelesaikannya. Harap si Yoshen berbaik hati. Aduh. Anakku tidak tahu tinggi rendahnya langit. Telemengina anda. Harap anda mempertimbangkan. Atas jasa keluarga Lu yang telah mengabdi bertahun-tahun untuk grup Dian Feng. Maafkan nyawanya. Ayah, apa yang terjadi? Dia kuma penapu. Dia sama sekali bukan Shin Yanshu yang asli. Apa yang kau pikirkan? Diam. Yang berdiri di hadapanmu adalah si Yoshen sendiri. Dasar bodoh. Bagaimana bisa berbicara sembarangan di hadapan si Yoshen? Mustahil. CEO grup Dian Feng yang terhormat. Shen Yanchu, orang terkaya di Dasheng. Mana mungkin berpelukan dengan SI bodoh Chen Fan? Kau adalah Chen Fen? Di hadapan Tuan Chen, terimalah penghormatan dari Lu Chen keluarga Lu. Anakku tidak sopan, telah menyinggung Anda, harap Anda berjiwa besar. Maafkan dia kali ini. Ayah, kau gila? Untuk APA kau menghormatinya? Chen Fan, dasar bodoh. Tuan Chen adalah orang berstatus. Mana boleh kau? Kau mau menghancurkan keluarga Lu bersamamu? Dia. Keluarganya besar dan bisnisnya luas, mana bisa hancur? Ayah, anak durhaka. Dasar anak durhaka. Tuan Chen.
Orang dengan status mulia seperti ini. Mana mungkin keluarga Lu sanggup menghina aku? Lihat keluarga Lu. Pasti akan hancur lagi di tanganmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sikap tua-tua Lu terhadap Chen Fan sangat sopan. Jangan-jangan dia benar-benar orang penting dengan identitas tersembunyi? Chen Fan, kau ini siapa sebenarnya? Apa identitasku? Apa hubungannya denganmu? Sayangku. Xianxin. Chen Fan, kita sudah bersama 3 tahun. Kau punya kemampuan luar biasa, mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Kalau ku beritahu, apa kau akan percaya? Kau tidak memberitahu, bagaimana tahu aku tidak percaya? Kamu jelas-jelas ingin mempermainkanku. Susiu. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Ayah, percayalah padaku, anak ini cuma supir taksi yang miskin. Bukan orang penting sama sekali. Jangan perempuan ini juga bukan orang baik. Dia cuma seorang aktris, kamu mau membuatku mati marah? CEO Shen, Tuan Chen. Aku bersedia mengusir Lu Ming dari keluarga Lu sebagai bukti. Kesetiaan keluarga Lu, aku tidak bisa diusir dari rumah. Ayah, ada apa? Perempuan ini benar-benar Shen Yanchu? Sepertinya tidak salah. Kalau tidak, Tuan Lu tidak akan turun tangan sendiri. Jika benar begitu, keluarga Lu telah menyinggung Shen Yanchu, berarti menyinggung kuil naga agung. Apakah keluarga Lu akan hancur? Omong kosong. Sempa, bagaimana mungkin keluarga Lu hancur? Kalian semua bodoh, tertipu. Lu Ming, usahamu yang sia-sia sangat lucu. Sempa, kamu bilang dia Shen Yanchu. Dia memang Shen Yanchu. Omongan saja tidak ada buktinya. Apa buktimu bahwa dia Shen Yanchu? Membuktikannya sangat mudah. Tender ini adalah yang aku suruh. Kakak senior berikan kepada Susiu. Dan kontrak 300 miliar ini juga aku yang berikan kepada Susiu. Hanya dengan satu perintahku. Kontrak 300 miliar ini bisa dibatalkan dalam sekejap. APA, kamu yang memberikan kontrak? Siu, jangan percaya dia. Jiaku mapanapu. Aku ingin lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Ya, apa yang kupikirkan? Aku sebentar saja benar-benar tertipu oleh Chen Fan. Bagaimana mungkin dia orang penting? Cuma menggertak saja. Lu Shao, kamu memang tajam matanya. Membongkar tipu muslihat mereka. APA, kontrak puncak grup dibatalkan? Chen Fan, benar-benar kontrakmu? Tidak mungkin. Shiyu, katakan padaku, apakah aku salah dengar? Kamu benar-benar Shen Yanchu? Sudah kubilang dari tadi, kamu sendiri yang tidak percaya. Sekarang keinginanmu terkabul. Kamu puas, Nona Su? Direktur Shen, sebelumnya aku yang salah. Tapi soal kontrak, bisakah Anda menarik kembali keputusan itu? Ya, Direktur Shen, kami buta tak mengenal gunung tinggi. Tidak mengenali Anda, aku minta maaf. Keluarga Su kami tidak bisa kehilangan kontrak ini. Direktur Shen, Kamu harus minta maaf pada adik seperguruanku. Aku menandatangani kontrak ini hanya karena menghargai adik seperguruanku. Chen Fan, tolong bantu aku. Bantu aku memohon pada Direktur Shen. Direktur Su, kita sudah bercerai. Sedangkan aku hanya supir miskin. Kalau ada masalah, cari Tuan Lu saja. Chen Fan, kamu sengaja? Kamu sengaja menyembunyikan hubunganmu dengan Shen Yanchu. Hanya ingin melihat keluarga Su dipermalukan. Kamu tidak punya hati nurani. Perhatikan sikapmu. Bicara yang sopan pada adik seperguruanku. Keluarga Su yang kecil ini, aku bisa lenyapkan dengan sekali gerakan. Bagus, Chen Fan. Kamu sudah dapat pelindung. Kamu lihat aku dihina. Hatimu senang ya? Pantasan kemarin begitu cepat setuju bercerai. Susiu, jangan memutarbalikkan fakta. Aku dan kakak seperguruan bersih. Soal perceraian, kamu yang mengajukan duluan. Berani-beraninya menuduhku. Dan kamu, Lu Ming, berkali-kali menghinaku. Katakan. Tidak mungkin. Kamu hanya Chen Fan. Kamu tidak mungkin adalah sang pemimpin. Apalagi mengenal Shen Yanchu. Kamu juga bukan Shen Yanchu. Kamu palsu. Kalian semua penipu. Hahaha, semua penipu. Kamu benar-benar punya anak yang hebat. Dasar anak duraka. Kamu menghancurkan keluarga Lu. Tuan Chen, Direktur Shen. Aku tidak berani meminta pengampunanmu. Hanya mohon beri keluarga, Lu jalan hidup. Untuk anakku. Serahkan pada keputusanmu. Adik, bagaimana kamu ingin menghukumnya? Kalau begitu, buang ke lembah hitam. Lembah hitam, bukankah itu tempat legenda? Dengan kondisi hidup yang sangat kejam. Lu Ming si playboy ini, kalau ke sana, pasti akan menderita. Baik, ikuti keinginan adik. Bawa dia pergi, buang ke lembah hitam. Ayah, tolong aku. Ayah tidak bisa tinggalkan aku.
Chuan Chen. Chen Fen, aku lihat sekali, lepaskan aku. Ini, aku akan bersujud, aku panggil kau ayah. Ayah, 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 lepaskan aku, ayah. Maafkan aku. Aku sudah memberimu kesempatan, sekarang sudah terlambat. Apalagi yang kau tunggu? Ayah, Bupati Chen, jangan pukul ayahku, ayah. Selamatkan ayahku. Untuk keluarga Lu, mengingat kesetiaanmu. Aku bisa memberi kalian jalan keluar. Terima kasih, Tuan Chen. Mulai hari ini, kerjasama antara grup Puncak dan grup Lu dibatalkan. Keluarga Lu bisa seperti sekarang, semua berkat grup Puncak. Sekarang grup Puncak memutuskan kerjasama dengan keluarga Lu. Posisi keluarga Lu sebagai keluarga terkemuka di Haicheng tidak aman lagi. Keluarga Lu juga mendapat akibatnya sendiri. Members Arkan Orang Godot seperti Luming. Benar-benar tidak layak dikasihani. Keluarga Lu bisa selamat, tidak ada permintaan lain. Terima kasih Tuan Chen dan Xiao Shen yang berbaik hati. Tak disangka Chen Fen punya kemampuan sehebat ini. Bahkan keluarga Lu bukanlah lawannya. Chen Fen, kau jelas bukan orang biasa. Tapi kau berpura-pura jadi orang biasa di depanku selama 3 tahun. Asyik sekali main-main denganku, ya? Kapan aku main-main denganmu? Jelas-jelas kau yang merendahkanku. Bersikeras untuk bercerai denganku. Chen Fen, jika kau tidak sengaja menyembunyikan kebenaran di depanku, aku tidak akan bercerai denganmu. Yang menyebabkan situasi seperti ini adalah kau, bukan aku. Su Xiu, kau masih merasa tidak bersalah? Nah, Apa kesalahanku? selama 3 tahun ini, aku takut identitasku terbuka. Kau akan terbebani. Jadi aku selalu diam-diam membantumu di sampingmu. Tapi kau, begitu melihat dirimu akan sukses, langsung mencampakkanku. Sudah kukatakan sebelumnya, Su Xiu, kau akan menyesal. Kau pikir aku ingin sukses. Jadi kau ingin bercerai denganku? Sepertinya kau masih tidak mengerti. Mungkin kau pikir, kau mengandalkan Shen Yanchu membuat kepala keluarga Lu takut padamu. Merasa dirimu hebat, tapi ingatlah, kau selamanya adalah pria yang hidup bergantung pada wanita. Aku selamanya memandang rendahmu. Siapa bilang Chen Fen dihormati karena Shen Yanchu? Ini lagi siapa wanita cantiknya? Bukankah ini yang terkenal di Haicheng? Agen rahasia pertama Dasheng, Cui Xing Er? Adik, sehari tidak bertemu, apakah kamu merindukanku? Kakak tiga, terima kasih. Banyak orang yang melihat. Dasar kamu, tidak tahu berterima kasih. Kalau kakak tidak mencari kamu, kamu tidak akan mencari kakak, ya? Kakak ketiga, lepaskan adikku. Datang lagi satu. Pergi Simu. Adik adalah milikku. Masih ada satu lagi. Ini keberuntungan apa sih? Banyak wanita cantik yang mendekat. Kakak-kakak yang baik, kenapa kalian semua datang? Jengka adik sudah berserai, aku tidak boleh datang? Hampir terlambat. Adik hampir direbut oleh kakak ketiga, si siluman rubah ini. Siapa yang kamu sebut siluman rubah? Adik keempat, jangan asal bicara. Siapa yang suruh adik mencintai-ku? Kakak-kakak, bisakah bicara dengan baik? Tidak bisa. Adik, sekarang kamu sudah single. Tidak ada alasan untuk menolakku lagi. Benar. Adik, kapan kamu mau menikah denganku? Aku yang paling muda. Kakak kedua dan ketiga, seharusnya aku yang menikah dulu. Adik keempat. Menghormati yang lebih tua, tidak perlu aku ajarkan, kan? Apa yang terjadi? 4 wanita cantik berebut Chen Fen. Salam Shen Yanchu. Siapa identitas 3 wanita cantik lainnya? Chen Fen. Inilah alasan sebenarnya kamu bercerai denganku. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Kamu mantan istri adik yang tidak tahu diri. Biasa saja. Bentuk tubuh juga tidak sebaik aku. Kamu siapa? Tidak tahu malu. Kamu yang meninggalkan adik duluan. Sekarang apa hakmu memaki di sini, Su Xiu? Sejak hari kamu meninggalkan adik, kamu sudah kalah. Pria sejati seperti adikku. Wanita tidak tahu diri seperti kamu, tidak pantas untuknya. Baik. Bagus. Rupanya aku meremehkanmu. Aku kira kamu hanya memanfaatkan Shen Yanchu. Tidak menyangka kamu begitu playboy, Su Xiu. Apa yang kamu omongkan? Identitas asli adikku. Tidak bisa kamu bayangkan. Dia tidak perlu memanfaatkan siapapun. Apa identitas besar Chen Fen yang luar biasa? Jangan-jangan dia adalah Dasheng Zhizun? Bagaimana kalian tahu dia bukan? Haha, Jia. Pria tidak berguna, Dasheng Zhizun lagi. Sungguh mempermalukan Dasheng. Bagaimana mungkin dia Dasheng Zhizun? Sungguh buta. Su Xiu, karena kamu menghina aku hari ini. Kalau bukan karena adikku, aku bisa mengambil setengah nyawamu. Aku, dokter ajaib nomor 1 di Dasheng, tidak main-main. Kau pikir aku ini Hello Kitty? API, 3 gadis cantik ini, jangan-jangan mereka adalah Helen Pin Kiel Naga Langit, Jiang Ruorwo, agen khusus nomor 1 Dasheng, Fu Xian, dokter ajaib nomor 1 Dasheng, San Xiao. Su Xiu,
Identitas kami bertiga sudah jelas? Sungguh tak kusangka. Sang Wan Kino Shenyanshu, Chen Fan juga. Ternyata kenal banyak orang penting. 4 gadis cantik daceng semua mendekatinya. Dasar hoki anjing. Ini tidak mungkin. Bagaimana Chen Fan bisa kenal 4 orang penting ini? Dia cuma orang miskin, mana mungkin punya kemampuan hebat. Kalian bilang diri kalian orang penting, siapa yang bisa membuktikan? Tanda naga langit dari kuil naga langitku cukup sebagai bukti. Mereka benar-benar. Hormat pada pemimpin Kill Naga Langit. Pemimpin. Ah, putriku. Apa Chen Fan benar-benar punya kemampuan sehebat itu? Meski begitu, dia tetap hidup dari wanita. Sudah, tidak perlu bicara lagi. Adik seperguruan, kita pergi. Sushiu, ikatan kita sudah putus. Bicara lagi juga percuma. Hah? Shiyu, kenapa kau bayarkan mereka pergi? Kalau tidak pergi, mau ngomong apa lagi? Bayarkan mereka teras mengenal aku? Mereka adalah orang-orang penting nomor 1. Terutama Shen Yanchu itu. Jangan lupa, kontrak kita masih bergantung padanya. Lihat saja betapa Shen Yanchu membela Chen Fan. Kontrak kita sudah pasti gagal. Astaga, Bu? Ada apa, Shiyu? Aku tidak memberitahumu. Kupikir kontrak dengan grup Dianfeng itu sudah pasti jadi. Jadi aku sudah investasikan 500 juta ke proyek itu. APA? Bu, proyeknya belum ditandatangani. Kenapa kamu mengambil keputusan sendiri? Mana aku tahu kontrak ini tiba-tiba gagal? Semua ini gara-gara sampah Chen Fan. Kalau bukan karena dia menyuruh Shen Yanchu di belakang. Kontrak kita sudah lama ditandatangani. Sekarang ngomong begitu buat apa? Itu 500 juta loh. Bu, tanpa kontrak ini, grup Su kita sudah tamat. Lalu kita harus bagaimana? Apa kita harus memohon pada Chen Fan? Jangan harap, aku tidak akan pernah memohon padanya. Apa di dunia ini tidak ada orang lain yang bisa membantuku? Adik seperguruan, ini kamarmu mulai sekarang. Kakak seperguruan, tinggal di seberangmu. Nanti malam ingat main ke kamarku ya. Tidak usah, kakak 3, istirahatlah lebih awal. Adik, aku tahu kamu akan mencariku. Maaf, aku salah kamar. Adik, kamu ngapain? Kamu lanjutkan saja. Tubuhmu sangat bagus. Jahat. Hei, aku baru belajar gerakan yoga. Mau ikut bersama? Badanku terlalu kaku, tidak usah. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Satu persatu. Ini terlalu menguji aku, kali ini pasti tidak akan salah lagi. Hei, kamu masih ingat aku? Besok ada reuni SMA. Kamu ingat untuk datangnya? Reuni. Hei, Xiao, aku mencari bantuanmu, kebetulan sekali. Hari ini Jiang Xiao juga datang, kamu bisa mengobrol dengannya. Jika ada bantuan yang dibutuhkan, katakan saja padanya, dia akan membantumu. Jika Tuan Jiang bisa membantu, masalah keluarga Su pasti bisa teratasi. Sudah lama tidak bertemu, benar-benar tidak berubah. Terakhir kali kau masih di lingkaran teman. Kita harus lebih sering berkumpul, benar-benar seperti hantu. Bahkan reuni juga ikut bersamaku. Shiyu, siapa sampah ini? Jiang Xiao, kamu tidak ingat? Ini Chen Fan, sampah terkenal di kelas kita. Kemudian, menjadi mantan suami Shiyu. Setelah dicampakkan oleh Shiyu, masih terus mengganggunya. Oh, ternyata kamu sampah itu. Sushiu, jangan berhayal. Aku bukan karena kamu datang. Maaf, Shiyu. Chen Fan adalah yang aku undang. Aku tidak tahu kalian sudah bercerai, tapi kita semua teman sekelas. Sulit berkumpul, apalagi saat masih sekolah. Chen Fan sering membantuku, semoga begitu. Hari ini, kita semua bisa makan di Hotel Junlin. Berkat Jiang Xiao, kalau bukan karena Jiang Xiao, bagaimana kita bisa datang ke tempat seperti ini?
Ayo, kita semua, bersulang untuk Jiang Shao. Ayo, Jiang Shao, bersulang untuk Jiang Shao, terlalu sopan. Ini hal kecil. Ngomong-ngomong, Jiang Shao, bagaimana dengan Siyu? Dia ingin meminta bantuanmu. Siyu, ada apa yang bisa kubantu? Katakan saja. Jiang Shao, grup Su sedang kesulitan keuangan. Aku mau pinjam uang sama kamu. Wah, cuma pinjam uang doang? Kirain ada masalah besar. Keluarga Jiang adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Haicheng. Gak ada yang lain. Uang banyak. Bilang aja, butuh berapa? Aku butuh 500 juta. Apa? Jiang Shao, aku tahu 500 juta itu banyak. Tapi aku yakin ini cuma sementara. Asal keluarga Su bisa sukses, aku pasti balikin 2 kali lipat. Apa sih? Cuma 500 juta doang. Gak ada yang gak bisa dipinjam. Jadi Jiang Shao setuju? Iya, gak masalah. Serahin aja ke aku. Memang Jiang Shao, langsung keluarin 500 juta. Keren banget. Jiang Shao baik banget sama Siyu, bikin iri deh. Udah pasti dong? Jiang Shao sintemati sama Siyu. Gak kayak orang tertentu, gak punya uang tapi suka selingkuh. Selingkuh? Aku saranin, makan boleh sembarangan, ngomong jangan sembarangan. Dasar sampah, lu ngajarin aku? Lu gak ada hak buat ngajarin aku. Chen Fen, lu cari mati ya? Lu cuma sopir taksi, gak punya uang. Gak punya kemampuan, berani bandingin sama Jiang Shao. Jiang Shao langsung bisa keluarin 500 juta. Pernah lihat 500 juta gak? Kayaknya lu 5.000 aja gak pernah lihat. Siapa bilang aku gak punya 500 juta? Kalau lu punya 500 juta, aku makan tai. Udah, kita teman sekelas, ngomong yang baik-baik. Wah, lama gak ketemu, mulut jadi besar. Lu bilang punya 500 juta. Coba tunjukin. 500 juta emang gak banyak. Tabunganku di bank lebih dari 500 juta. Hahaha, lucu banget. Ini lelucon paling lucu yang aku dengar hari ini. Chen Fan, lu benar-benar besar mulut. Ngomong gak pakai mikir ya. Chen Fan, lu mau maluin diri sendiri? Lu tahu 500 juta itu berapa? Itu uang yang gak bisa lu dapetin 10 hidup. Jiang Shao besar mulut juga, HMPH. Mending lu keluarin 500 juta dulu, biar kita lihat. Jiang Shao, mending lu keluarin 500 juta itu. Biar si sampah ini lihat. Bisa sih, cuma 500 juta itu banyak. Uangku ada di bank Dasheng. Transfer butuh waktu. Sejauh yang aku tahu, nasabah yang memiliki simpanan lebih dari 500 juta di bank Dasheng pertama adalah nasabah VIP Super. Bisa menikmati layanan transfer kilat. Kok? Yang Master Jiang belum mengaktifkan layanan ini? Mungkin saat itu aku lupa. Nanti aku akan minta staff untuk mengaktifkannya. Berarti yang Master Jiang tidak bisa mengeluarkan uang ini? Oh no, kau tahu API. Keluarga Jiang adalah salah satu dari 4 keluarga besar Haicheng. Di belakangnya didukung oleh Juda Gui. Kekuatan tersembunyi yang bisa dibilang sangat berpengaruh. Dia biasa mengeluarkan 500 juta. Juda Gui. Bajingan kecil seperti ini tidak pantas aku kenal. Kurang ajar, Master Ju adalah penguasa bawah tanah Haicheng. Salah satu dari 5 tetua. Berani kau menghina beliau? Kalau sampai beliau tahu, 10 nyawa pun tidak cukup untuk menebusnya. Sebaiknya kau bicara pelan-pelan. Kudengar Master Ju juga ada di restoran ini hari ini. Anjing peliharaan dunia bawah tanah, apa artinya? Dia hanya pantas menyemir sepatuku. Jin Fan, kau benar-benar tidak tahu diri. Kalau mau mati, Jejo bawa kami pol. Benar, berani menghina Master Ju di sini. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Siapa yang menyuruhku menyemir sepatunya? Master Ju, kenapa kau datang? Aku baru dengar ada yang menyuruhku menyemir sol sepatunya. Saya pa? Anak ini. Wah, berani sekali kau. Kau menyuruhku menyemir sepatumu? Sudah lama aku tidak bertemu. Orang yang tidak tahu diri seperti ini. Oh ya? Hari ini akan kuperlihatkan padamu. HMPH, baik, HMPH, sok jagoan. Kau memang jagoan. Tapi sok jagoan di depanku tidak ada gunanya. Semir sepatuku sampai bersih, aku akan melepasmu. Kau tidak pantas. Chen Fen, kakak ini tidak bisa diremehkan. Jangan keras kepala lagi, minta maaf yang baik. Tidak apa, jangan khawatir. Ada gadis cantik juga. Jangan kau mau apa? Song Qian, jangan tidak tahu diuntung. Ini Master Ju, sembunyi apa lagi? Jiang Jie, kita kan teman sekelas, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Aduh, jangan takut, kakak sayang kamu. Mau apa? Dia pakar Mil. Begitu membelanya. Dia, kamu tidak boleh sentuh. Di dunia ini, masih ada wanita yang tidak bisa disentuh oleh Juda Gui. Benar-benar ada orang yang suka menabrak senjata. Katakan, mati saja. Wah. Wah. Memukul aku, ya? Kamu tahu tidak siapa kakakku? Aku tidak tertarik tahu siapa dia. Kakakku adalah penguasa bawah tanah Haicheng, Li Tianwang. Li Tianwang. Hei, sekarang takut kan? Chen Fen, maaf, aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Cepat lari, jangan khawatirkan aku. Hari ini,
Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi dari sini. Tidak, bukan, Juye. Chen Fan yang salah, apa hubungannya dengan kami? Benar, kami tidak pernah menyinggung Juye. Kalian berhak bicara? Hari ini, siapapun yang berani pergi dari sini. Aku akan melawan mereka. Ayo, kamu. Restoran Junlin kecil ini ternyata punya banyak gadis cantik. Malam ini, kalian berdua melayaniku. Naik, tangkap mereka. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Hahaha. Lepaskan aku, Zhang Xiao, tolong aku. Juye, wanita ini adalah sahabat karibku. Bisakah kamu melepaskannya demi ayahku? Wah, dia sahabat karibmu ya. Shiyu, jangan takut, ada Zhang Xiao di sini. Kamu pasti akan baik-baik saja. Adieu, maaf, lepaskan. Maaf ya. Kamu bilang saja dari tadi, gadis ini adalah kekasihmu. Kalau begitu, aku akan merasakan kelembutannya dulu, Juye. Jangan seperti ini, lepaskan, dasar brengsek. Bahkan ayahmu datang sekarang, dia harus tunduk padaku. Zhang Xiao. Nampaknya pelindungmu tidak terlalu hebat. Chen Fan, lihat aku seperti ini, kamu senang? Wah, dasar brengsek aku. Aku tidak sehina yang kamu pikirkan. Anak muda, lumayan juga. Pantasan tadi berani bersikap seperti itu padaku. Aku akan telepon kakakku sekarang. Aku akan minta Li Tianwang datang sekarang. Aku lihat kamu masih berani tidak. Tidak perlu, aku yang akan panggilkan. Aku kasih kamu 5 menit, segera datang ke restoran Junlin. Kamu pikir kamu siapa? Sekedar telepon bisa memanggil Li Tianwang? Telepon sekali mau menakutiku? Benar atau tidak, kamu akan segera tahu. Chen Fan, kamu gila ya? Sudah menghina juga belum cukup. Sekarang Li Tianwang juga mau kau hina. Selesai. Jia itu Raja Bawah Tanah Haicheng. Makhluk Setan. Malam ini kita pasti mati semua, Juye. Ini semua karena Chen Fan menghinamu. Salahkan saja Chen Fan. Jangan salahkan kami. Iya. Ini semua ulah Chen Fan sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana bisa semua salah Chen Fan? Kalau bekerja, siapa lagi? Jelas-jelas Jia Yang Sambang menghina Zhu Yi. Sekarang tidak tahu diri lagi. Main-main dengan Li Tianwang. Kalau bukan karena dia, kami tidak akan ikut terseret. Chen Fan, inilah akibatnya karena sok jago. Cepat minta maaf ke Juye. Mungkin dia masih mau kasih kita jalan hidup. Susiu, tadi aku yang menyelamatkanmu. Penjelasanmu? Aku ini demi kebaikanmu. Cepat minta maaf. Minta maaf. Di kamusku tidak ada kata minta maaf. Zuya, lehate. Ini dia anak tidak tahu malu itu. Kamu harus memberinya pelajaran. Chen Fan, jangan libatkan aku. Chen Fan, tengah tayak. Cepat berlutut. Juye, soal dua cewek ini, kalau suka bawa saja. Zhang Xiao, Zhang Jia, kamu menjijikan. Chen Fan, sudah putuskan bilang? Sudah. Lepaskan. Sudah kuputuskan bagaimana kamu mati. Chen Fan, kamu gila. Kamu mau buat masalah besar? Cepat lepaskan Juye. Li Tianwang sudah datang. Tianwang Yi, akhirnya kamu datang. Ini dia anak tidak tahu diri itu. Berani menghinamu. Tian Wang Ye datang. Kamu pasti mati hari ini. Li Tianwang, orang ini hanya anjingmu. Chen Fan, di hadapan Li Tianwang, kamu masih berani bersikap seperti ini. Apa kamu ingin membawa kita semua mati bersama? Tianwang ya, inilah orang yang tidak menghormati, and Dian Juyi. Ini bukan urusanku. Kamu pikir kamu bisa menguasai hidup matiku? Hari ini kamu benar-benar membuatku marah. Hahaha. Tian Wang Ye, apa yang terjadi? Bukankah seharusnya Anda memukulku? Anda harus memukulnya. Dasar buta. Berani menghina Tuan Chen. Tidak tahu hidup mati. Aku, Li Tianwang, tidak butuh. Bocah tolol seperti kamu yang tidak punya mata. Bawahan memberi hormat kepada Tuan Chen. Ada apa ini? Li Tianwang malah bersujud kepada Chen Fan. Aku tidak salah lihat, kan? Penguasa bawah tanah Haicheng yang terhormat. Malah bersikap sangat hormat kepada si orang sampah. Chen Fan, kamu sebenarnya siapa? Chen Fan. Bangunlah. Terima kasih atas kebaikan Tuan Chen. Tian Wang Ye, apa yang terjadi? Zhu Dakui. Tuan Chen adalah orang yang terhormat. Tapi kamu terus-terusan menghinanya. Kamu tahu dosamu? Tian Wang Ye, orang ini kan cuma sampah, bukan? Diam. Dasar bodoh. Menghina Tuan Chen sama dengan menghina aku. Tuan Chen, Zhu Dakui akan dihukum sesuai perintah Anda. Orang di bawahmu ini tidak bersih tangannya, suka menindas orang. Patahkan tangan kakinya, kirim ke kantor polisi. Tuan Tian, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku sudah menemani Anda bertaruh nyawa selama bertahun-tahun. Orang ini cuma sampah biasa. Tuan Lin juga berani kahina? Tuan Tian,
Ah, jangan, ah. Aku tahu salah, Tuan Chen. Aku tidak tahu diri, maafkan aku. Chen. Bukankah kamu mau aku menyemir sepatumu? Ya, aku akan menyemir sepatu Anda. Aku akan menyemir sepatu Anda. Ah, tidak. Aku akan menjilat sepatu Anda. Pergi. Ah, Tuan, apakah Anda puas dengan penanganan ini? Menurutmu? Aduh, ini semua salahku karena tidak bisa mengawasi dengan baik. Membuat bawahan mengganggu pesta Tuan Chen. Kalau begitu, hari ini makanannya aku yang traktir. Aduh, ya ampun. Li Tianwang malah mentraktir kita makan. Chen Fan itu sebenarnya siapa sih? Li Tianwang bukan cuma menghukum Yoda Gui karena dia, tapi juga sangat hormat padanya. Apa aku salah lihat? Nggak mungkin. Kok bisa begini? Jiang Jie. Ah, Sekarang aku kasih dua pilihan. Minta maaf ke Song Qian dan pergi dari sini. Atau grup Jiang bangkrut. Pilih sendiri. Jiang kira Ada Tianwang yang kakak. Lalu semaunya sendiri. Keluarga Jiang itu keluarga top di Haicheng. Berdasar APA Kau Berani Begitu? Ha! Disediain pilihan, milih aja. Banyak bacot. Tianwang Ye, keluarga Jiang mungkin gak sehebat itu. Tapi tetap keluarga top di Haicheng kan? Yut Sirang Chen Fan. Perlekuk in Kami Bagani. Nggak keterlaluan kah? Hah. Senua keluarga Ningrat di Haicheng Digabang. Nggak ada apa-apanya dibanding sehelai rambut Emergen. Keluarga Jiang apaan? Hancurin kalian gampang banget. Hah. Maaf, Chen Fan. Aku salah mengolok-olokmu. Maaf, Song Qian. Aku seharusnya nggak maksa lu nemenin Yoda Gui. Pergi. Tunggu. Gewe bilang guling. Perlu Gewe ajarin? Aduh. WK. Si Jiang muda malu banget. Chen Fan keren banget. Jiang muda dulu sombongnya minta ampun. Sekarang nggak berani batuk-batuk. Chen Fan, nggak nyangka lu segini hebatnya. Lu sebenarnya siapa sih? Nanti kalau ada waktu baru Gewe jelasin. Gewe antar lu pulang. Maaf ya merepotkan, Chen Fan. Kamu sebenarnya siapa sih? Sampai-sampai Li Tianwang aja hormat banget sama lu? Si Yusu, kita kan udah cerai. Siapa Gewe? Gak ada urusan sama lu. Chen Fan bisa punya identitas hebat apa coba? Dia cuma gigolo. Li Tianwang cuma kasih muka ke Shen Yanchu dan teman-temannya. Makanya dia sopan. Pasti begitu. Sam Yuen nyesel Chen Fan. Selalu bikin rusuh. Kalau enggak, aku udah dapat pinjaman 500 juta dari Jiang Muda. Apa grup Su benar-benar akan runtuh? Nona Su, tunggu sebentar. Saya Paul, ingin bantu grup Su lewati kesulitan? Sebenarnya tidak sulit. Aku pemimpin gerbang Suanyu. Pergi Kau. Siapa yang berani mesakku Istana Naga Buruku? Benar-benar tidak tahu maut. Lehei ini. Aduh. Istana Naga Biru hanya sebatas ini. Di depan gerbang bulan sabitku, kalian bahkan tidak bisa bertahan satu serangan. Kalian adalah orang gerbang bulan sabit? Benar. Gerbang bulan sabit dan Istana Naga Biru telah bertempur selama bertahan-tahan. Selalu ditekan oleh Istana Naga Biru. Sekarang mereka berani masuk ke Istana Naga Biruku tanpa izin. Tidakkah kalian takut jika Sang Raja tahu? Tidakkah kalian takut akan akibatnya? Semua orang tahu Sang Raja Agung telah menghilang selama 3 tahun. Istana Naga Biru sudah lama tanpa perlindungan Sang Raja. Hanya beberapa wanita seperti kalian. Tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Sekte nomor 1 ini sudah seharusnya berganti pemimpin. Kamu. Semua ini baru permulaan. Yang akan kami lakukan jauh lebih dari ini. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Dikatakan ada 4 bunga emas di Istana Naga Biru. Cantik tiada tara. Hari ini kulihat memang tidak mengecewakan. Bagaimana jika kami bawa kalian pulang? Untuk dijadikan istri muda pemimpin kami? Hahaha. Mimpi kau. Memang pantas disebut kakak senior Istana Naga Biru. Benar-benar mempesona. Aku akan mencicipi rasamu untuk pemimpin kami dulu. Lepaskan dia. Aduh. Kakak senior, kamu tidak apa-apa. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Sialan. Siapa yang berani menyentuh kakak seniorku? APA, Hua Luo Cheng, kamu adalah Sang Raja Agung? Tidak mungkin. Kamu masih hidup? Tidak, aku harus segera kembali. Melapor ke pemimpin. Mau lari? Menyakiti kakak senior, tidak bisa dimaafkan. Aduh. Kakak,
Kalian tidak apa-apa? Adik, dadaku sakit. Bisa tolong usap untuk kakak? Adik, aku tadi sangat ketakutan. Aku butuh pelukanmu. Kakak-kakak, kalian tidak apa-apa? Aku lega. Ah. Kakak kedua, ada apa? Kakak kedua, kamu terluka. Adik, kakak senior tidak apa-apa? Kelihatannya lukanya parah. Sialan Jerban Bulan Sabit. Jika aku bertemu mereka lagi, aku pasti akan balas dendam untuk kakak senior. Adik, terima kasih. Kamu, lebih baik kamu keluar dulu. Kakak senior, aku lega kamu baik-baik saja. Kakak-kakak senior, kalian sedang apa? Adik junior, jujur saja. Hubunganmu dengan kakak senior sudah sampai mana? Maksudku, jangan sembunyikan dari kami. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya membantu kakak senior menyembuhkan luka. Ngomong-ngomong, aku belum tanya tentang kejadian malam ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Malam ini ulah dari gerbang bulan sabit. Ren KAI dari gerbang bulan sabit, pecundang tahun lalu. Dia berani datang lagi membuat masalah? Cari mati. Ren KAI kali ini datang dengan niat jahat, mungkin ada rencana. Kakak senior, kenapa tidak istirahat lebih lama? Adik junior, aku baik-baik saja. Bicara yang penting. 3 tahun lalu, kamu menyamar sebagai orang biasa tinggal di keluarga Su demi Sushiu. Hingga orang-orang mengira sang maha guru menghilang bertahun-tahun. Dan berani mengganggu istana naga biru kami. Sekarang, sudah saatnya kamu kembali dan naik tahta sebagai guru. Untuk menaklukkan 8 penjuru. Mohon adik junior kembali naik tahta sebagai guru. Perintah guru keluar, 8 penjuru patuh. Hormat kepada Sang Maha Guru Agang. Perintah guru, kami harus segera menghadap guru. Tidak perlu banyak bicara. 3 tahun, guru akhirnya muncul kembali. Ayo pergi. Bangunlah. Baik. Harta karun istana naga biru, mutiara langit. Sudah hilang sejak 100 tahun lalu. Jika jatuh ke tangan sekte yang tidak bermoral, pasti akan menimbulkan bencana. Guru pernah bilang padaku saat masih hidup, harus menemukan jejak mutiara langit. Adik junior, kami sudah menemukan lokasi mutiara langit. Kakak senior, cepat beritahu aku di mana. Di lelang kelas langit kota laut besok malam. Kalau begitu, aku harus pergi ke lelang kelas langit kota laut. Wah, Tuan Shen, lama tidak bertemu. Masih cantik seperti biasa. Nanti foto dulu. Setelah lelang selesai, mau minum bersamaku? Kurang ajar. Siapa yang mengizinkan bicara seperti itu padaku? Anjing peliharaan siapa yang menggonggong di sini? Kamu siapa? Tuan Chen. Dia bodyguard barumu? Urusanku sendiri. Adik junior, lelang akan segera dimulai. Ayo pergi. Katanya Tuan Shen baru menggendong seorang pria tampan. Apakah dia? Kau masih mau banyak bicara? Kerjasama antara grup puncak dan keluarga Su berakhir di sini. Hei Bos Shen, kalau cari pacar, cari aku saja. Aku kaya, tampan lagi. Keluarga, Su Di Haicheng juga keluarga terpandang. Ngapain cari cowok cupu seperti dia? Jangan asal fitnah adik seperguruanku. Dia ribuan kali lebih baik darimu. Shen Yanchu. Kayaknya kamu memang buta ya. Aku, Su Shao, salah satu dari 4 pangeran di Haicheng. Banyak wanita yang ingin menjadi milikku. Kamu cukup percaya diri ya? Percaya diri atau tidak, tergantung dibandingkan dengan siapa. Dibandingkan dengan orang seperti kamu. Aku memang jauh lebih unggul. Jangan hiraukan si bodoh ini, ayo kita masuk. Tunggu, ini adalah lelang kelas langit Haicheng. Hanya orang dengan kekayaan di atas 1 miliar yang bisa ikut. Kamu mungkin tidak memenuhi syarat. Dia tidak memenuhi syarat, apalagi kamu. Keluarga Su di mataku tidak ada apa-apanya. 1 miliar saja bagiku tidak ada artinya. Wah, masih bisa membual juga. Kalau begitu tunjukkan dong.
Verifikasi aset. Hey Tuan Chen, selamat datang. Saldo di akun Anda mencapai 10 miliar. Selamat datang di lelang kelas langit Hai Cheng. APA? Tidak mungkin. Apakah Anda salah? Bagaimana dia bisa punya 10 miliar? Shiji, ayo kita pergi. Ya, Uang itu pasti diberikan oleh Shen Yanchu. Membiayai cowok cupu begitu royal. Dasar anak Kessel. Jangan kira dengan uang Shen Yanchu kamu bisa pamer di depanku. Nanti aku akan mempermalukanmu. Kita lihat saja nanti. Selamat datang di lelang kelas langit Hai Cheng malam ini. Sekarang kami akan melelang koleksi pertama. Batu Kaisar Giok yang digali dari bawah tanah selama ribuan tahun. Harga wow 10 juta. Ini batu Kaisar Giok, konon di dalam batu Giok kelas atas ini tersimpan batu safir dengan kemurnian yang sangat langka. Jika bisa mendapatkan batu safir seperti itu, bisa kaya mendadak. Tapi membeli ini juga memiliki risiko besar. Beberapa orang hanya mendapatkan batu safir sebesar 1 cm. Tapi aku dengar semakin besar ukuran batu Kaisar Giok, semakin tinggi kemungkinan mendapatkan batu safir murni. 50 juta. Wah, memang pantas disebut Su Shao. Menawar 50 juta untuk batu giok ini. Su Jia di Hai Cheng adalah keluarga kaya raya yang sudah lama berdiri. Kekayaan mereka sangat besar, tidak heran Su Shao tidak takut rugi, langsung memutuskan untuk membeli. Dengar, inilah perbedaan antara kita. Batu jelek ini, kalau kamu suka, ambil saja. Jelek, kamu pikir kamu siapa? Ahli identifikasi harta karun? Berdasarkan apa kamu bilang batu ini jelek? kalau adik seperguruanku bilang ini batu jelek, maka ini memang batu jelek. Baik, tidak percaya ya? Mau bertaruh? Kita bertaruh pada batu yuhuang yang besar ini. Apakah bisa menghasilkan batu safir berkualitas tinggi? Aku tidak akan tetap bilang. Cekat ya. Orang miskin sepertimu memang tidak pantas bertaruh denganku. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Su Shao, 50 juta sekali. Terjual. Tunggu. Aku mau membuka batu ini sekarang. Su Shao berani sekali, tapi tunggu sebentar. Kami masih punya batu yuhuang lain yang akan dilelang. Batu yuhuang ini dan yang tadi ditemukan bersamaan. Tapi yang ini ukurannya jauh lebih kecil. Jadi harga awalnya hanya 1 juta. Yang mau menawar, silakan. 1 juta. Ini seperti dapat gratis, terlalu murah. Batu seperti ini bisa ditemukan di pantai, banyak sekali. Batu yuhuang sekecil ini. Jelas tidak akan menghasilkan APA yang berharga. Seharusnya tidak ada orang bodoh yang mau membelinya. Itu sama saja dengan membuang uang. 5 juta. Benar-benar ada yang menawar? Siapa itu? Orang bodoh dari mana? Kamu benar-benar tidak punya selera. Apa yang berharga dan tidak? Kamu tidak tahu. Aku percaya pada penilaian adik seperguruanku. Su Shao, karena kamu begitu percaya diri. Mari kita bandingkan. Baik, aku terima taruhanmu. Kalau kamu kalah, Shenzong jadi pacarku. Kamu, Pertama, Shen Yanchu bukan barang. Tidak akan jadi taruhan. Kedua, aku tidak akan kalah. Kalau batuku lebih berharga darimu, kamu harus berlutut dan minta maaf pada Shijiaku. Dan memberikan 10 miliar tunai sebagai ganti rugi. Baik, pokoknya kamu pasti kalah, Shenzong. Aku akan tunjukkan padamu, pria yang kamu sukai ini. Sangat tidak benar. Batu yuhuang nomor 2, 5 juta sekali. Terjual. Saya minta batu ini dibuka di tempat. Tuan Su Shaochen, kalian berdua ingin membuka batu di tempat, ya? Aku ingin melihat saat dia membuka batu safir dengan kemurnian sangat rendah ini. Wajahnya yang putus asa. Kalimat ini juga untukmu. Wah, kemurniannya sangat tinggi. Wah, lihatlah, ini adalah kemampuanku. Sekarang apalagi yang bisa kamu katakan? Memang pantas disebut Su Shao. Bisa membuka batu safir sebesar ini. Nilainya setidaknya 1 miliar. Su Shao sedang berguna daripada Shen Fan ini benar-benar bodoh. Bandingkan dengan Su Shao. Hanya ini, biasa saja. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa bersikap keras kepala. Apa ini? Batu 7 warna dengan kemurnian tertinggi yang legendaris. Ya ampun, batu 7 warna yang bersinar ini benar-benar muncul. Batu 7 warna adalah barang langka di dunia. Kurang dari 3 di seluruh dunia, ya ampun. Chen Fan hanya menghabiskan 5 juta untuk memiliki harta tak ternilai ini. Shen Fan, aku beli batu 7 warna. Aku tawar 2 miliar, jangan ada yang rebut. Aku tawar 3 miliar.
Begitu cepatnya, sampai terjadi perebutan. Dan harganya naik sampai 3 miliar, ya ampun. Anak ini benar-benar beruntung. Maaf semuanya, batu ini tidak aku jual, Shiji. Untukmu. Shidi, terima kasih, aku sangat suka. Sayang sekali, batu 7 warna yang sangat berharga ini. Seandainya dijual padaku, Batu untuk kecantikan, harus diakui batu 7 warna dan sangat cocok dengan aura Shen Yanchu. Tidak mungkin, batu kecil seperti ini. Bagaimana bisa mengeluarkan batu 7 warna? Palsu, pasti palsu. Susha, apakah kamu meragukan otoritas lelang tingkat langit Haicheng? Lelang tingkat langit Haicheng adalah lelang tingkat tertinggi. Lelang tidak mungkin menjual produk palsu. Aku tidak termasuk itu. Sushao, soal nilai. Batu 7 warnaku jauh lebih berharga daripada batu safirmu. Kamu menerima? Benar, Sushao. Kamu tidak akan ingkar janji kan? Semua orang sudah mendengar. Keluarga Su yang terhormat kalah dari orang tak dikenal. Sanggu Memalukan. Sushao, cepat berlutut dan minta maaf pada Shiji aku. Tuan Zhen, maafkan aku. Aku seharusnya tidak berkata padamu. Jangan lupa, masih harus memberikan uang tunai 10 miliar sebagai permintaan maaf. Bocah, jangan keterlaluan. Sushao, kamu ingin mengingkari janji? Keluarga Su tidak mungkin, bahkan 10 miliar pun tidak punya. Baiklah, aku akan pulang sekarang untuk mengambil uang. Tunggu saja. Sushao, lebih berhati-hati, jangan terlalu sombong di masa depan. Adik seperguruan, hari ini terima kasih telah memberikanku permata. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. selanjutnya adalah koleksi kedua malam ini, Mutiara Tianxuan. Ini adalah mutiara spiritual berusia ribuan tahun. Konon memiliki khasiat menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang. Harga awal 100 juta. Bukankah ini harta karun kuil Changlong? Sepertinya hilang 100 tahun yang lalu, tidak menyangka akan muncul di sini. Konon Mutiara Tianxuan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tidak tahu siapa yang akan memenangkannya hari ini. Dengan kehadiran Shen Yanchu dari kuil Changlong, yang lain tidak ada harapan. Adik seperguruan, ayo kita kawal. Tunggu sebentar. 200 juta. 200 juta. Ini terlalu tinggi. 200 juta sekali. 200 juta 2 kali. Aku tawar 500 juta. Siapa lagi orang hebat yang ditangani? Su Xiu dari grup Su. Mereka juga ingin membeli Mutiara Tianxuan dan langsung menawar 500 juta. Kapan grup Su memiliki kekuatan sebesar ini? 500 juta sekali. Grup Su sudah menawar 500 juta. Shen Yanchu tidak ada reaksi sama sekali. Apakah grup puncak bahkan tidak punya 500 juta? 500 juta 3 kali. Turtle. Selamat kepada Tuan Su atas Mutiara Tianhuan. Tuan Ren, Mutiara Tianxuan yang Anda inginkan. Mendapatkan mutiara palsu. Pantaskah senang seperti ini? Kenapa kamu selalu ada di mana-mana, Chen Fan? Aku juga heran, kenapa aku selalu bertemu Tuan Su dimanapun. Jangan-jangan Tuan Su masih memiliki perasaan padaku? Sengaja mengikuti perjalananku? Jangan terlalu narsis di sini. Siapa ini? Tuan Shen, maafkan, ini adalah mantan suamiku. Seorang pria yang tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa hidup dari wanita. Benarkah? Tidak heran aku merasa orang ini terlihat sangat menjengkelkan. Chen Fan ini bilang karya orang lain palsu, memalukan sekali. Semuanya tenang, berikutnya adalah koleksi ketiga malam ini. Fase Yunhai Rui dari era Qianlong, Dinasti Qing. Harga wow juta. Fase biasa seperti ini apa istimewanya? Siapa yang tidak punya Agustus 10 porselen seperti ini di rumah? Sudah bosan, sekarang masih dilelang, pasti pemula. Atau tidak punya selera. Aku tawar 10 juta. Hahaha, baru saja bicara, orang bodoh sudah datang. Chen Fan, seleramu pai sekali. Porselen tidak berharga ini, malah mau dibeli. Berharga atau tidak, aku yang tahu. Tadi Mutiara Tianxuan yang benar-benar berharga tidak kau beli. Fase murahan ini malah kau berebut. Selera MU naik turun terus. Dia cuma gigolo, wawasannya ya segitu. Mau beli porselen ini? Minarik, aku tawar 100 juta. APA, 100 juta. Hila, orang bodoh ITU lagi. Itu pria yang tadi bersama Sus Hiu. Siapa dia? Tidak pernah lihat sebelumnya. Katanya grup Su baru dapat investasi dari pria misterius yang menyelamatkan grup itu. Mungkin dia. Tapi sekaya apapun, tidak perlu habiskan 100 juta untuk beli vas jelek ini. Shidi, kau kenal orang ini? Orang ini berniat jahat. 300 juta. 400 juta. 500 juta. 600 juta. Dia sengaja menaikkan harga mengikuti kita. Sepertinya ingin menjengkelkan kita. 1 miliar. Gila, Chen Fan benar-benar gila. Habiskan 1 miliar untuk beli vas jelek ini. Jangan-jangan vas ini sebenarnya sangat berharga? Kita salah lihat?
1 miliar sekali. Kenapa bos misterius itu tidak lanjut menawar? Kau tidak lihat? Dia sengaja menjengkelkan Chen Fan. Membuat Chen Fan habiskan 1 miliar untuk vas jelek ini. Pantas, aku heran kenapa tiba-tiba berebut vas sampai begini. 1 miliar 3 kali. Lake. Selamat Chen Fan. Dapatkan fase Yunhai Rui. Selamat ya. Tidak segan-segan menghabiskan 1 miliar hanya untuk membeli botol Yunhai Rui. Kalau begitu, aku tidak akan merebut yang kau sukai. Miliar? Tuan Shen memang kaya raya. Menghabiskan 1 miliar hanya untuk menyenangkan pria tampan. Yang tidak mengerti adalah kamu. Menghabiskan 1 miliar untuk membeli botol ini. Bagiku, ini memang menguntungkan. Chen Fan, jangan keras kepala. Botol rusak saja dianggap untung. Lucu sekali. Chen Fan kali ini benar-benar merugi. Sekarang mungkin hanya pura-pura tersenyum. Jika aku menghabiskan 1 miliar untuk membeli botol rusak, mungkin akan diusir dari rumah. Kalian benar-benar mengira ini hanya botol biasa? Bukankah begitu? Hanya vas bunga yang biasa ditemukan di dunia antik. Kau pikir ini barang langka? Tuan Su, kali ini mungkin kau salah lihat. Menurutku, ini sangat berharga. Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian apa artinya, ada rahasia di dalam. HMPH. APA? Ini Gilgan Tianxian Pearl, sama persis dengan yang dilelang tadi. Bagaimana bisa ada di dalam botol ini? Botol Rui ini ternyata menyimpan rahasia, sangat mengejutkan. Botol Yunhai Rui memang tidak berharga, tapi yang berharga sebenarnya adalah di dalamnya tersimpan Tianxuan Pearl asli. Tidak mungkin, jika ini asli. Lalu apa yang kubeli tadi? Tentu saja palsu. Selamat, kau menghabiskan 500 juta untuk membeli manik-manik kaca. Kamu bohong. Pola dan warnanya sama persis. Atas dasar apa kau bilang milik kami palsu? Asli atau palsu? Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin membeli yang palsu. Tianxuan Pearl asli, tidak peduli seberapa besar kekuatan dalam yang diterima. Tidak akan pecah, kau sudah mencobanya tadi. Asli atau palsu? Kau yang paling tahu. Chen Fan, kau memang hebat. Bagaimana kau tahu itu palsu? Karena aku seorang praktisi. Bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam Tianxuan Pearl. Bagus, Chen Fan. Rupanya kau sudah tahu itu palsu, makanya tidak ikut menawar. Aku hanya melihat kalian menyukainya, tidak ingin merebut yang kau sukai. Shiji, ayo kita pergi. Tuan Shen, bagaimana? Tianxian Pearl Direbutt Chen Fan. Rang kena kita. Jangan buru-buru. Chen Fan tidak akan bisa sombong lama-lama. Kalau Tuan Ren sudah yakin, aku jadi tenang. Grup Su kami tanpa bantuan Tuan Ren tidak akan bisa bangkit seperti sekarang. Tuan Ren, kamu adalah penyelamat keluarga Su kami. Jangan sungkan, Bos Su. Aku juga melihat potensi Bos Su. Baru mau membantu. Ada satu hal yang perlu bantuan Bos Su. Apa itu? Tuan Chen, silakan langsung bilang. Akir Pekandapan, Kamu Ada Perayan. Untuk grup Su sebagai penguasa Dasheng, pesta. Penguasa Dasheng? Keluarga Su kami? Dengan dukungan gerbang Suanyue kami. Keluarga Su menjadi penguasa Dasheng hanya masalah waktu, Bos Su. Apakah kamu tidak percaya diri? Bukan itu. HMPH, soal grup Dian Feng. Aku punya cara untuk menyingkirkan mereka. Adik, lihat dulu rencana ini. Bos Shen, tidak baik. Tidak tahu menutup pintu? Bos Shen, ini darurat. Bicaralah. Sejak grup Su diinvestori orang misterius, hanya dalam seminggu berkembang menjadi perusahaan yang bisa menyaingi kita dan terus melawan kita. Membuat grup kami rugi besar. Sekarang investor ramai-ramai minta uang kembali. Harga saham kita jatuh ke titik terendah. Grup Su lagi. Tidak hanya itu, akhir pekan ini grup Su akan mengadakan pesta amal besar-besaran. Ini sama sekali tidak menganggap grup Dian Feng kami. Menyebut diri penguasa Dasheng, sangat percaya diri. Pesta penguasa Dasheng. Kalau mereka sudah mengadakan pesta ini, masa kita tidak datang? Adik, kamu mau pergi? Pergi? Kenapa tidak? Aku ingin tahu siapa yang memberi grup Su keberanian untuk melawan grup Dian Feng kakak senior. Hehe, wah, lama tidak bertemu. Selamat ya. Datang, wah, duduk dulu. Selamat, Bos Su. Di usia, muda sudah mencapai puncak grup Dasheng. Kami yang tua-tua ini merasa kalah. Selain grup Dian Feng,
Sekarang Dasheng dikuasai grup Su kita yang terkuat. Haha, kedepannya, harap bos Su banyak bimbing. Benar-benar generasi muda menggeser yang tua. Mari kita bersulang. Ayo bersulang untuk Siosu. Hei, ayo bersulang untuk Siosu. Hihi, bersulang untuk Siosu, saya bisanya. Terima kasih atas sambutannya. Saya bisa sampai di posisi ini berkat dukungan kalian semua. Seharusnya saya yang bersulang untuk kalian. Chen Fen, lihat ini. Ini adalah hasil kerja keras saya sendiri. Sampai bisa dihormati oleh banyak orang. Orang seperti kamu tidak akan pernah mengerti. Menurut saya, dengan kekuatan grup puncak saat ini, jauh kalah dengan perusahaan keluarga Su. Gelar nomor 1 di Dasheng akan segera menjadi milik keluarga Su. Benar sekali. Sekarang grup Su sedang di atas angin. Sementara grup puncak sedang menurun. Sudah tidak pantas menjadi nomor 1 di Dasheng. Hari ini saya mengadakan pesta untuk membahas hal ini. Semuanya, untuk menggantikan grup puncak dengan grup Su. Dan menjadi nomor 1 di Dasheng, kami butuh dukungan kalian. Saya yang pertama mendukung. Hahaha. Menggantikan grup puncak? Dengan kekuatan keluarga Su, jauh dari cukup. Chen Fen, saya tahu kamu akan datang. Kamu bersusah payah mengadakan pesta ini. Bukankah untuk menunggu saya datang? Bicara besar sekali. Kamu pikir dengan mendekati Shen Yanchu, kamu bisa sombong? Sayangnya, Shen Yanchu sekarang sendiri sedang dalam kesulitan. Dengan statusmu sekarang, jauh dari pantas untuk mendekati Siu kami. Apa yang dilakukan grup Su bukan urusan saya. Tapi kalian tidak seharusnya menyentuh grup puncak. Jika kalian berani sentuh grup puncak, saya akan membuat keluarga Su jatuh ke neraka. Kurang ajar. Siapa kamu? Berani-beraninya mengancam keluarga Su. Chen Fen, keluarga Su sekarang sudah berbeda. Dengan kemampuanmu, tidak bisa apa-apa. Anak siapa ini? Berani sekali. Kenapa saya tidak pernah melihatnya sebelumnya? Maafkan kelakuan buruknya. Dia itu adalah mantan suami tidak berguna dari putri saya. Saat masih menikah, sudah suka selingkuh. Mengira dengan mendekati Shen dari grup puncak, bisa langsung naik ke langit. Sekarang grup puncak sedang jatuh. Dia kembali ke asalnya yang tidak berguna. Oh, ternyata dia. Sudah sering dengar, hari ini bertemu. Benar-benar sampah. Jangan keterlaluan. Grup puncak memang sedang kesulitan. Tapi tetap nomor 1 di Dasheng. Benarkah? Tidak lama lagi Byuken. Sekarang nomor 1 di Dasheng akan segera menjadi milik perusahaan Su. Sebagai kepala keluarga Song, saya memerintahkan kalian semua untuk bersatu dengan grup Su. Memutus jalan mundur grup Yanfeng bersama-sama. Aku setuju, putuskan jalan mundur grup Yanfeng. Hanya dengan beberapa antek seperti kalian, berani mengganggu grup Yanfeng? Seorang kepala keluarga terkemuka, meski tidak cukup. Tapi dengan keluarga Sang, apakah ini cukup? Tidak layak. Keluarga Sang menguasai urat nadi ekonomi Provinsi Daxi. Di mulut sampah seperti kamu, ternyata tidak layak, hahaha. Tambahkan aku, keluarga Wang. Aku tidak percaya, tidak bisa mengalahkan grup Yanfeng. Juga tidak layak. Bocah, kamu benar-benar sombong. Bagaimana jika ditambah dengan keluargaku, Sao? 4 keluarga besar bergerak bersamaan, bahkan jika kamu bangsawan kerajaan. Harusnya sedikit takut, kan? Jauh dari cukup. Siapa dia? Tambahkan aku, Gerbang Xuan Yu, apakah bobotnya cukup? Siapa lagi ini? Gerbang Xian Yu. Ini adalah sekte kedua terkuat di Dasheng saat ini. Hormat pada Tuan Ren. Bangunlah. Tuan Ren. Apakah ini pemimpin legendaris Gerbang Xuan Yu? Konon dulu pemimpin Gerbang Xuan Yu dikalahkan oleh Pemimpin Agung Dasheng. Seksian Kuan Yang Jahat, terpaksa menetap di selatan. Perhadapan dengan Istana Songlong di Utara. Tidak saling mengganggu. Setelah bertahun-tahun, kenapa dia tiba-tiba datang ke Haicheng? Tuan Ren, Anda akhirnya datang. Kami sudah menunggu lama. Pesta hari ini begitu megah, bagaimana mungkin aku melewatkannya? Jika bukan karena bantuan Tuan Ren, grup Su tidak akan bangkit. See you. Cepat berterima kasih pada Tuan Ren. Tuan Shen, Budi Besar Tidak Peledai Captain. Di masa depan, jika ada kebutuhan, silakan perintahkan. Hahaha, tidak heran keluarga Su memiliki kekuatan seperti ini. Ternyata di belakangnya ada Gerbang Xuan Yu yang mengendalikan. Tuan Ren, kami sudah lama mengagumi Gerbang Xuan Yu. Selain grup Su. Apakah Tuan Ren bersedia menerima beberapa murid lagi? Keluarga Zhao bersedia menggangkit Tuan Ren sebagai Tuan. Sayap diperintah oleh Tuan Ren. Keluarga Zhang juga bersedia menggangkit Tuan Ren sebagai Tuan. Sayap diperintah oleh Tuan Ren. Keluarga Song juga. Gerbang Xuan Yu menerima orang-orang berbakat dari seluruh dunia. Jika kalian memiliki niat untuk bergabung, mengapa tidak? Sebuah sekte yang selalu di posisi kedua, bisa membuat kalian berlomba-lomba. Benar-benar tidak berpengetahuan. Kurang ajar. Gerbang Xian Yu yang termat. Dasar sampah, berani beraninya kau menghina. Chen Fan, kamu cuma iri karena Siu dibantu Tuan Ren, kan? Makanya ngamuk di sini.
Orang sepertimu takkan pernah bisa masuk kalangan elit. Malu-maluin aja. Ngapain gue iri? Suan Yuese kalah dari Changlong Palace, bukannya itu fakta? Dibandingkan dengan Changlong Palace, Suan Yuesek memang bukan apa-apa. Changlong Palace emang hebat. Tapi sejak Yang Mulia Maharaja Suci pensiun, reputasi Changlong Palace sudah jauh menurun. Kalau gak salah, Dianfeng Group adalah tulang punggung Changlong Palace. Sekarang Dianfeng Group kena masalah. Changlong Palace sendiri susah, kan? Kecuali Yang Mulia Maharaja Suci yang misterius itu muncul lagi. Mustahil Changlong Palace kembali jaya seperti dulu. Kami memilih Suan Yuese hanya karena kami tahu situasi. Pilih yang terbaik. Wah, susah-susah cari alasan. Sayangnya kalian pasti kecewa. Yang Mulia Maharaja Suci sudah kembali jadi pemimpin Changlong Palace. Dan dia sekarang berdiri di depan kalian. Shen Yanchu, asal ngomong aja lo. Mana Yang Mulia Maharaja Suci yang lo bilang? Chen Fan adalah Yang Mulia Maharaja Suci yang kalian cari. WK, Shen Yanchu. Meski mau cari orang buat palsuin sang pemimpin, paling cari yang meyakinkan lah. Chen Fan Maculan. Bilang dia pemimpin? Lucu banget. Shen Yanchu, apa lo salah orang? Faktanya memang begitu. Tuan Shen, Anda pernah bertarung dengan sang pemimpin. Coba lihat, apa dia sosok paling mulia yang legendaris itu? Bocah, berani banget sok jadi siapa? Sok jadi dia? Dulu gue bertarung sama dia aja. Gak dapat keuntungan. Lo pakai jas, sok gaya. Bisa jadi Maharaja Suci? Dasar pecundang, wajar gak kenal gue. Lo beneran nganggep diri jadi pemimpin? Gue kasih tahu, Santero Dashang, orang itu gak ada. Gue yang jadi rajanya Dashang. Siapapun harus ikut perintah gue. Harimau gak ada. Engomang iki. Gue salah? Sekarang lo cuma bisa gerakin. Keluarga-keluarga tak berguna di Dashang ini. 4 pahlawan legendaris di bawah sang pemimpin dulu. Kamu tidak bisa menggerakkan satupun. Apa hakmu untuk berani melawanku di sini? 4 pahlawan hebat adalah 4 tokoh besar yang memiliki identitas kelas atas di seluruh dunia. Konon, 4 pahlawan hebat hanya mendengar panggilan Sang Maha Suci. Mereka adalah penjahat Sisha Sang Maha Suci. Mereka juga merupakan kekuatan besar di bawah kendali Sang Maha Suci. Siapa yang bisa memerintah 4 pahlawan hebat? Dialah Sang Maha Suci yang sebenarnya. Sungguh tidak pantas disebut sebagai Sang Maha Suci, omong kosong. 4 pahlawan hebat telah mengikuti Sang Maha Suci yang mundur. Tidak lagi mencampuri urusan Sang Maha Suci. Mengapa perlu pengakuan mereka? Tidak perlu diakui. Chen Fan, kamu benar-benar membuatku marah. Hari ini, aku akan membuatmu dan grup puncak mati bersama. Aku, sebagai pemimpin gerbang bulan sabit, memerintahkan semua orang untuk membokot Chen Fan dan grup puncak. Apakah ada yang keberatan? Karena sudah mengakui gerbang bulan sabit sebagai pemimpin. Keluarga Song tidak keberatan. Aku mendukung pembokotan Chen Fan dan grup puncak. Kami semua mendukung. Sekelompok orang yang buta. Aku, Shen Yanchu, atas nama Sang Maha Suci, bertanya sekali lagi. Apakah kalian yakin ingin bergabung dengan gerbang bulan sabit dan melawan Sang Maha Suci? Masih perlu ditanya lagi? Sekarang, grup puncak sudah kehilangan pengaruhnya. Chen Fan, kamu pikir dengan mengandalkan wanita kayak bisa langsung sukses? Kamu sedang bermimpi di siang bolong, Chen Fan. Sudah kubilang, hidup bergantung pada orang lain tidak bisa bertahan lama. Orang harus punya keahlian, harus mengandalkan diri sendiri. Kamu mengandalkan Ren KAI untuk menyelamatkan grup Su dari kesulitan. Bagaimana bisa disebut mengandalkan diri sendiri? Kurang ajar. Grup puncak yang tidak berarti ini bisa disamakan dengan Tuan Ren dan gerbang bulan sabit? Baik, aku sudah bertanya pada kalian. Kalian yang memilih mengkhianati kuil naga hijau dan melawan grup puncak. Maka, tanggung sendiri akibatnya. Chen Fan, jangan sok jagoan di sini. Hari ini, kamu dan grup puncak tidak akan bisa lolos. Ayo, tangkap Chen Fan dan Shen Yanchu. Aduh, Pergi. Shiji, berdiri di belakangku. aduh. Lumayan juga. Ayo kita bertarung. Hom, hei, hom. Aduh, ah. Gerakan ini, tatapan ini, kenapa aku merasa pernah melihatnya di mana ya? Mungkinkah dia benar-benar? Kamu sudah menyerah? Tidak, aku tidak terima.
Tuan Shen. Identitasku sudah kukatakan padamu, kau saja yang tidak percaya. Diam, meski aku tidak mengenalmu. Tapi jangan kira aku akan percaya padamu. Begitu saja. Sang Maha Guru Agung sudah menghilang sejak 3 tahun lalu, tak diketahui limbahnya. Kudengar dia sudah lama tewas dalam kecelakaan. Apa? Sang Maha Guru Agung tewas? Kalau begitu, klan terkuat di dunia ini pasti adalah Gerbang Bulan Sabit. Mohon Tuan Ren mengizinkan kami mengabdi pada Gerbang Bulan Sabit. Asal dengar langsung percaya. Siapa yang bilang Sang Maha Guru Agung tewas? Kalian buru-buru mengakui anjing ini sebagai tuan. Bukankah ini terlalu dini? Chen Fan, kau bilang kau adalah Sang Maha Guru Agung. Apa kau punya bukti? Maksudku, kau bilang kau adalah Sang Guru Agung. Aku ini ibunya Sang Maha Guru. Kalau begitu, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ini adalah tanda Sang Maha Guru Agung. Buka matamu lebar-lebar, lihat apa ini? Ini sepertinya benar-benar tanda Sang Guru. Jangan-jangan Chen Fan benar-benar Sang Guru Agung? Ini tidak mungkin. Dia masih hidup? Sekarang, NAK, jangan tertipu. Just sudah mempersiapkan segalanya. Tanda Sang Guru ini pasti barang palsu yang dibeli di pinggir jalan. Palsu. Benar, ini jelas-jelas palsu, untuk menipu kita. Kau benar-benar bersusah payah. Chen Fan, berani-beraninya kau memalsukan tanda Sang Guru. Kau benar-benar tidak tahu malu. saat aku tidak punya tanda Sang Guru, kalian bilang aku bukan Sang Guru. Saat aku punya tanda Sang Guru, kalian bilang aku memalsukannya. Wah, semua omongan kalian yang benar. Kau memalsukan tanda Sang Guru. Meniru Sang Guru, Chen Fan, ajalmu sudah dekat. Chen Fan, jangan pura-pura gila di sini. Cepat pergi dari sini, kursi ini. Bukan tempatmu, ajalmu sudah dekat, masih saja keras kepala. Kurasa kau benar-benar tidak tahu bahaya. Aku baru pertama kali melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Kalau begitu, mari kita mulai dengan keempat kepala keluarga ini. Ya, Sang Guru, berkali-kali menghina Sang Guru, tidak mau berubah. Membantu kejahatan, dosa yang tak terampuni. Atas perintah Sang Maha Guru Agung, kami mencabut semua kekuasaan 4 keluarga Song, Zhang, Zhao, Wang di wilayah Sang Maha Guru dan menurunkan status mereka menjadi rakyat biasa. Sudah kecanduan akting, lihat dirimu. Shen Yanshu. Kau mengcari orang palsu untuk meniru Tuan Agong. Kau pikir bisa mengembalikan kejayaan grup puncak yang merosot. Chen Fan, kau cuma supir taksi. Masih berani melawan 4 keluarga besar? Siapa kau ini? Kami benar-benar takut, loh. 4 keluarga besar kami punya akar yang dalam di Dasheng. Mana mungkin dihapus hanya dengan omong kosong sampah sepertimu. Jangan-jangan kau kena gangguan delusi. Sampah. Cuma ngos-ngosan sebelum mati. Chen Fan, sudah cukup keributanmu. Tuan Agung, perintah Anda sudah disampaikan, segera dilaksanakan. Suruh mereka cepat, aku tidak punya banyak kesabaran. Berakting, teruslah berakting. Aku ingin lihat sebesar apa kemampuanmu. Halo, apa katamu? Grup Song bangkrut, keluarga Song diboikot. Tidak mungkin, bagaimana bisa keluarga Song diboikot? Lao Song, Ada APA? Apa? Keluarga Wang lenyap. Aduh, keluarga Shao hancur. Astaga, keluarga Sang musnah, ini tidak mungkin. Chen Fan, APA yang kau lakukan pada kami? Apa yang kulakukan? Bukankah sudah jelas? Benarkah Chen Fan itu Tuan Agong? Dengan satu perintahnya, 4 keluarga besar kami hancur. Apa yang telah kami lakukan? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Chen Fan adalah Tuan Agung? Ini pasti salah paham. Siapa yang mengkhianati impact keluarga besar kami? Ling Er, apa yang terjadi? Kebetulan, pasti hanya kebetulan. Chen Fan, jangan coba-coba menakut-nakuti. Kami senyu tertipu. Tuan Agung, pemimpin kuil naga tiba. Agen khusus nomor 1 Dasheng tiba. Tabib terhebat di dunia tiba. 4 bangsawan besar tiba. Hormat pada Tuan Agong. Perintah Tuan Agung mengguncang dunia, para pahlawan tunduk padanya. Kami impact pahlawan, besar memberi hormat pada Tuan Agong. 4 pahlawan besar. Mereka yang bisa mengendalikan dunia, hanya Tuan Agung tertinggi di Dasheng, yang bisa memanggil 4 pahlawan besar. Dia mereka bagaimana bisa bersujud pada Chen Fan? Nak, apakah kita salah menilai Chen Fan? Jangan-jangan dia adalah Tuan Agung tertinggi Dasheng? Tidak mungkin. Kami menikah 3 tahun, jika dia Tuan Agung tertinggi.
Tidak mungkin aku tidak melihat sedikit pun petunjuk. TAPI. Siapa lagi yang bisa menyuruh para tokoh besar ini? Paus Eropa, Raja Keuangan Dunia, Taipan Minyak. Pemimpin pasukan bayaran top global, toko-toko terkenal ini. 4 pahlawan yang bisa mengguncang dunia hanya dengan menghentakkan kaki. Sekarang mereka semua berlutut di depan Chen Fan. Ya ampun, apa yang sudah kami lakukan? Kami telah menghina makhluk seperti APA? Pantasan dia bisa menghancurkan 4 keluarga besar kami dalam sekejap. Sekarang semuanya masuk akal. Aduh, aku sangat bersalah. Buta mata tak mengenal. Aku adalah pendosa besar keluarga Sang. Sudah kubilang dari dulu, kalian yang sombong. Hingga berakhir seperti ini, semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Tuan Yang Mulia, kami salah. Mohon ampunilah kami. Tadi saat kalian bilang aku palsukan identitas yang mulia. Tadi saat kalian ingin mengusirku. Tadi saat kalian bergabung dengan gerbang bulan sabit. Saat kalian ingin menargetkan grup puncak. Bukan dengan wajah seperti ini. Siu, ini semua salahmu. Kamu yang pertama bergabung dengan gerbang malam gelap, kamu yang membuat kami salah pilih. Kamu yang salah paham tentang identitas yang mulia. Semua ini salahmu, Sus Hiu. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan menghina yang mulia. Dan tidak akan berakhir dengan kehancuran keluarga. Bukan aku tidak tahu. Susiu, aku akan memukulmu sampai mati, anak perempuan. Kamu tidak APA? Ernie, anakku pernah menjadi istri yang mulia. Ada pepatah, sehari jadi suami istri, 100 hari kebaikan. Kau perlakukan anakku seperti ini. Tidakkah kau takut membuat yang mulia marah? Sekarang ingat padaku. Bukankah dulu kau bilang aku tidak pantas untuk anakmu? Kenapa sekarang aku jadi yang mulia? Langsung ingat pepatah suami istri? Chen Fan, kau dulu juga menantu keluarga Su. Sekarang kau sudah sukses. Mau meninggalkan Siu begitu saja? Chen Fan, rupanya kau selalu membohongiku. Kapan aku membohongimu? Kau menyembunyikan identitasmu, bukankah itu bohong? Kalau kau beritahu sejak awal kau adalah yang mulia, aku tidak akan bercerai denganmu. Susiu. Apakah pernikahan dan perceraianmu hanya karena identitasku? Bukan karena diriku? Sudahlah. Susiu, tidak perlu berkelit lagi, sudah kukatakan. Kau akan menyesal. Susiu bersama keluarga Su berulang kali menghina yang mulia. Telah melanggar hukum langit. Menurut aturan, keluarga Su harus dihukum. Su Group telah diambil alih oleh Chang Longdian. Sedangkan Su Xiu seumur hidup dilarang berbisnis lagi. Chen Fan, tak heran nasihatku tak pernah kau dengarkan. Tak heran kau kinul Shenyanshu. Orang penting seperti Cui Singa. Tak heran kau begitu hebat dalam perang, ternyata. Kau selalu menyembunyikan kemampuanmu dariku. Aku bodoh, hingga berakhir seperti ini, aku mengaku. Tidak, bukan begitu. Hari ini seharusnya hari Su Family menjadi penguasa. Mengapa? Mengapa bisa seperti ini? Mengapa? Tuan Ren, Kimahan, selamatkan keluarga Su. Pergi kau. Ayah, cukup. Sudah cukup memalukan, masih belum sadar? Ini bukan soal memalukan. Jika saja kita percaya pada Chen Fan. Jika kita tidak menilai dari penampilan, jika kau lebih sabar, takkan berakhir seperti ini. Chen Fan, demi kita pernah menjadi satu keluarga. Tolong bantu aku sekali lagi. Satu keluarga? Kapan kau anggap aku, Chen Fan, sebagai keluarga? Bertahun-tahun aku sembunyikan identitas membantumu. Kau tak hargai, sekarang sudah terlambat. Chen Fan, maafkan aku. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Kini kulihat kau tidak seperti yang kubayangkan. Aku senang. Seperti katamu, takdir kita sudah berakhir. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku takkan memperlakukanmu seperti dulu. Ibu, ayo pergi. Aku tak mau. Menantuku adalah Raja Daxia. Menantuku adalah Raja Dasya. Menantuku adalah Raja Daxia. Aku tak mau pergi. Ketua Chen. Aku izinkan kau pergi. Tangkap dia. Yang mulia, bagaimana dengan orang ini? Suan Yuemen berani sekali menantang Chang Longdian. Buang dia ke Black Sky River. Biar dia merasakan siksaan yang tak tertahankan. Baik. Chen Fan, kau berani menangkapku? Suan Yuemen takkan membiarkanmu. Jangan tangkap aku. Aku bisa menghancurkannya dalam sekejap. Shidi, untung ada kamu. Puncak Grup dan Chang Longdian bisa diselamatkan. Chang Longdian dan Puncak Grup adalah rumahku. Dan kau adalah keluargaku. Aku takkan biarkanmu terluka. Wah. Shidi, katamu Shiji adalah keluargamu, lalu kami?
Adik, aku rasa kamu gak memihak kakak Solang, ya? Jangan pilih kasih, kami juga mau dipeluk. Aduh, Tunggu dulu, kalian pada gak ada kerjaan, ya? Tabib terhebat di Dasheng, masa gak sibuk? Kamu juga, urusan Sanlong Dian dah kelar semua? Agen rahasia nomor 1 Dasheng. Gak pernah kerja sehari-hari. kakak, kita langsung pergi. Cuma bercanda kok, jangan marah dong. Ayo pergi. Kalau kakak marah, kita gak bisa nahan, adik. Kakak sulung serahkan padamu untuk ditenangkan. Hah. Ketiganya gak tahu tata krama. Lihat mereka bertiga, ingat masa kecil kita dulu. Waktu itu Shifu masih ada, hidupnya santai banget. Ha. Tuan, Orun, Nishiara Tianxian, Harta Karun, Sanglong Dian Dikiri. Ada apa? Pergi sana. Siap. Berkali banget ya. Adik, biar aku yang urus ini. Kakak, gak bisa kamu pergi sendirian, terlalu berbahaya. Aku pura-pura bawa Ren KAI untuk tukaran dengan orang Suan Yue Men. Nanti kamu dan Luo serta yang lain mengendap di belakang. Lenyapkan mereka sekaligus. Kakak, kamu pergi sendirian terlalu berbahaya. Adik, aku kan kakak sulung. Tenang, aku akan baik-baik saja. Tapi, Aku yakin kemampuan adik bisa langsung menggempur Suan Yue Men. Tapi mereka pegang mutiara Tian Xuan. Kalau mutiara Tian Xuan jatuh ke tangan mereka, pasti akan disalahgunakan kekuatannya untuk mengacau. Bikin kekacauan di mana-mana. Bagaimanapun juga, harus bawa pulang mutiara Tian Xuan. Jadi biarkan aku pergi. kakak, kamu harus hati-hati ya. Tenang, aku pasti akan bawa pulang mutiara Tian Xuan dengan selamat. Shin Yen Chu, Baroninya Kao. Barani Datang Sendirian, Kushin Yue Men Ku. Ha ha ha. Suan Yue Men kecil, apa yang perlu kutakutin? Meski Suan Yue Men cuma peringkat 2 di Dasheng, bukan tempat yang bisa senaknya dateng. Dan pergi begitu aja. Ha. Kalian mau apa? Gia Ada APA. Cuma mau kasih Nona Shen pelajaran kecil. Tangkap hit up Shin Yen Chu. Haya. Hey. Ya. Ah. Ha. Ya. Hey. Ya. Ah. Ini rencana kalian? Gerbang Xuan Yu tidak selemah yang kalian bayangkan. 3 tahun cukup untuk pertumbuhan gerbang Xuan Yu. Hormat Kepada Pemimpin Aliansi. Aku, hadis perbuatanku tidak akan membiarkan kalian. Biarkan dia datang, aku tidak percaya. Dia sampai di wilayah gerbang Xuan Yu, masih bisa lolos dengan selamat. Tidak baik, kakak senior menghilang, kakak senior dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya, gerbang Xuan Yu berani sekali. Berani menangkap kakak senior. Berani mengganggu aula naga langit. Ayo, ikut aku menghancurkan gerbang Xuan Yu. Pemimpin Agung, kau datang. Serahkan kakak senior dan mutiara Xuantian, aku bisa memberimu kematian yang utuh. Mengancamku, aku sangat takut, Kakak senior. Aku bisa melepaskannya. Tapi Shen Yanchu dan mutiara Xuantian hanya bisa pilih satu. Yang mulia, silakan. Kau brengsek, lepaskan kakak senior sekarang. Adik, jangan selamatkan aku, ambil mutiara Xuantian dulu. Kakak, mutiara Xuantian tidak bisa dibandingkan denganmu. Adik, jangan gegabah, mutiara Xuantian adalah harta aula naga langit. Jangan sampai jatuh ke tangan gerbang Xuan Yu. Kalau tidak, dunia akan kacau. Ha. Yang mulia, sudah memutuskan pilihanmu? Aku hitung sampai 3. Kalau tidak, baik mutiara Xuantian maupun Shen Yanchu, aku akan hancurkan semuanya. Sang R Yi. Berhenti, lepaskan kakak senior. HMPH, tidak menyangka ini pilihanmu. Pemimpin agung yang terhormat rela. Mengerbankan seluruh dunia, untuk sirang wanita. Kau benar-benar penchkat. Ren KAI, tepati janjimu. Lepaskan kakak senior sekarang. Lepas, siapa bilang tidak, Kakak, tidak apa-apa. Kakak senior, aku sangat khawatir. Ada yang terluka? Biar aku lihat. Aku baik-baik saja, maaf membuat kalian khawatir. Adik, kau ceroboh. Mutiara Xuantian tidak boleh diberikan ke Ren KAI.
Tidak baik. Dia akan menyerap kekuatan lonceng Xuantian. Hahaha, pemimpin agung pun tidak bisa apa-apa. Sekarang kekuatan mutiara Xuantian milikku. Sekarang seluruh pemimpin agung harus patuh padaku. Apa itu Aula Naga Langit? Sampah. Sekarang, gerbang bulan misterius adalah sekte nomor 1. Apa yang terjadi? Seluruh gerbang bulan misterius telah dipasangi formasi bulan roh. Kami menjadi diri sendiri sebagai pusat formasi. Dengan bantuan mutiara langit misterius, sekarang semua orang di gerbang bulan misterius. Kekuatannya melonjak lebih dari 3 kali lipat. APA? Lebih dari 3 kali lipat. Chen Fen, dalam hal kekuatan memang hebat. 3 tahun lalu aku kalah darimu, aku mengakuinya. Tapi 3 tahun kemudian, siapa yang menang belum tentu. Serang! 5 orang melawan praktisi dengan kekuatan yang melonjak 3 kali lipat. Bukankah ini seperti domba masuk ke mulut harimau? Jangan takut, berdiri di belakangku. Aku tidak akan membiarkan kalian terluka. Hahaha, Chen Fen, sampai sekarang masih sok kuat. Jangan bicara tentang keempat seniormu ini. Sekarang dengan dukungan mutiara langit misterius, bahkan kamu pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Aduh, Apa? ini tidak mungkin. Sudah kubilang, gerbang bulan misterius yang kecil ini tidak kuhiraukan. Memang pantas menjadi dirimu, serangga kecil ini tidak cukup untuk melawanmu. Sekarang biar aku yang menghadapimu, Chen Fen. Serahkan nyawamu. Aduh. Adik seperguruan, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Renkai, ayo lagi. Hahaha, kamu yakin? Kamu tidak berani? Bukan aku tidak berani. Tapi orang di sampingmu ini tidak akan bertahan lama. Batu. Ada apa dengan senior pertama? Renkai, apa yang kamu lakukan pada senior pertamaku? Tidak ada apa-apa. Hanya memberinya sedikit obat wajib gerbang bulan misterius. Dalam beberapa jam, dia akan tewas. Cari mati. Hehehe, berani-beraninya kamu membunuhku. Dengan gadis cantik seperti Shen Yanchu sebagai teman kubur, aku rela. Di alam baka, dia akan menjadi istri mudaku. Hahaha. Cari mati. Aku serahkan penawarnya. Mau penawar? Bisa, asalkan kamu menghancurkan kekuatanmu sendiri. Mulai sekarang, kuil naga hijau mengakui gerbang bulan misterius sebagai sekte nomor 1 di dunia. Aku akan memberimu penawarnya. Mimpi. Jika kamu tidak menyerahkan penawarnya, aku akan menghancurkan gerbang bulan misterius. Sudah kubilang, mau penawar, hancurkan kekuatanmu sendiri. Pilih Shen Yanchu. Atau kamu memilih status sebagai pemimpin suci, pilih sendiri. Adik seperguruan, jangan lakukan hal bodoh untukku. Aku menghapus ilmu silatku. Adik, jangan. Segera hapus ilmu silatmu. Atau Shen Yanchu pasti mati. Kakak senior, asalkan kamu baik-baik saja, aku rela melakukan apapun. Jangan. Adik seperguruan. Cepat lakukan. Renkai, aku sudah menghapus ilmu silatku. Cepat berikan aku penawarnya. Pemimpin suci. Hanya segitu saja. Tak kusangka, pemimpin suci yang mengalahkanku 3 tahun lalu. 3 tahun kemudian justru kalah olehku. Chen Fen, kamu akhirnya seperti ini juga, Renkaya. Renkai, berikan aku penawarnya. Pinawar APA? Maksudmu Shen Yanchu? Hahaha, racun yang kuberikan padanya sama sekali tidak ada penawarnya. Kamu hanya bisa melihatnya mati. Oh, kamu juga akan melihat mereka semua mati. Mempermainkanku. Apa mau kupermainkan kamu? Ya, Wah, Adik seperguruan ternyata mencapai tingkat Grandmaster. Bahkan dalam keadaan kehilangan semua ilmu silat, dia berhasil mencapai Grandmaster. Memang pantas disebut adik seperguruan. Inilah berkah dalam musibah. Adik, sungguh luar biasa. tidak mungkin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mencapai tingkat Grandmaster tanpa per langit. Apalagi setelah menghapus ilmu silat. Tidak mungkin bisa menguasainya dalam kondisi seperti ini. banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kamu pahami. Kamu, jangan mendekat. Aku tanya sekali lagi. Di mana penawarnya? Aku benar-benar tidak tahu. Racun yang kuberikan pada Shen Yanchu adalah racun rahasia gerbang bulan sabitku. Serbuk darah, resepnya sudah lama hilang. Aku benar-benar tidak tahu di mana penawarnya. Kalau kamu tidak tahu, mati saja.
Kedua kakak, rawat kakak senior. Yang lain, aku akan hancurkan gerbang bulan misterius. Sayap. Adik, cepat perlihatkan kondisi kakak senior. Rekenyong mengenai kakak senior Atlas Serbak Bulan. Tanpa penawarnya, tidak sampai 3 hari, dia akan tewas. Adakah cara menetralkan racunnya? Jangan khawatir, adik. Meski racun ini tak ada penawarnya. Cukup gunakan energi yang MU untuk menghalau energi dalam tubuh kakak. Semua akan teratasi. Apa? Energi yang adik? Bukannya itu berarti. Aduh, malu sekali. Kenapa bukan aku yang kerkunen? Kakak, kamu bercanda, kan? Adik, apa kamu tak percaya pada ilmu pengobatanku? Adik, ilmu pengobatan adik keempat adalah yang terhebat di dunia. Diagnosanya tak mungkin salah. Tapi kakak senior masih tak sadarkan diri. Bukannya ini memanfaatkan situasi? Adik, mana bisa dibilang memanfaatkan situasi? Ini untuk menyelamatkan nyawa kakak. Benar, kakak tak akan marah setelah sadar. Adik, kamu masih bengong apa? Cepat selamatkan kakak senior. Kalian keluar dulu. Humph, Kuharap kau tak marah saat bangun. Aku lakukan ini untuk menyelamatkanmu. oh, Kalian ngapain? hebat. Akhirnya kakak senior dan adik bersama. Sekarang mutiara langit misterius sudah kembali. Kakak senior dan adik juga sudah berhasil. Kalian kapan nikah, Kak? Kakak senior. Aku sangat iri padamu. Kau tahu tadi adik sekuat APA? Cui Sing El. Kakak ketiga, kurang-kurang bicara. Kalau lanjut, kakak senior akan malu. Kalian malah mengingatkanku. Yancu, ayo kita menikah. Menikah? Yancu, maukah kau menikah denganku? Adik, kau takkan menyesal. Yang ku sesali, baru menikahimu sekarang. Kakak senior, cepat terima. Kak, kalau tidak, aku yang terima untukmu. Aku mau. Iri sekali. Aku juga mau nikah sama adik. Adik, lebih baik kau terima kami senior. Benar, kakak sendirian melayanimu pasti capek. Lejipula kita satu keluarga. Lebih baik kita bersama-sama. Gak usah. Kalian masih berisik, hati-hati kena hukuman peraturan perguruan. Nggak berisik. Senior ternyata pelit banget. Adik junior. Cantik, kamu pakai apa aja tetap cantik. Kalau gitu yang ini aja. Nona pilihannya bagus sekali. Gaun pengantin ini adalah harta andalan toko kami. Silakan dicoba. Cantiknya kayak bidadari. Sushao, aku mau gaun pengantin ini. Maaf, gaun pengantin ini sudah dipesan oleh Nona ini. Silakan layak yang lain. Maksud kamu apa? Kamu pikir aku nggak mampu beli? Hope di mana-mana ada kamu? Ini bukan Sushao? Gimana? Setelah kalah di lelang kemarin, mau kasih uang lagi ke aku? Sok apa, lelang kemarin kan kamu lagi beruntung. Siapa bilang cuma beruntung? Suamiku emang jago. Masih sok? Iya, aku kasih tahu. Dia ini cuma hidup numpang. Dia nggak ada uang buat beli gaun semahal ini. Kalau kamu, lebih baik jual aja gaun ini ke aku. Nggak punya uang, masih sok apa di sini? Cepat lepas gaun ini. Jangan sampai rusak. Nah gitu dong. Gaun ini cuma cocok buat aku. Hari ini aku nggak ada waktu urusin kamu, jangan bikin aku emosi. Emangnya kalau aku bikin emosi, kamu bisa apa? Aku bakal hancurin keluarga Su. Kamu pikir siapa dirimu? Pemimpin besar? Asal perintah aja. Langsung bisa hancurin 4 grup besar? Bener juga kata kamu. Haha, dia malah makin menjadi. Haha. Kasih pelajaran ke keluarga Su. Ha, APA. Saham keluarganya jatuh ke titik terendah? Gimana mungkin? Pemimpin besar sudah perintahkan. Kamu tanya aku bisa apa ke kamu? Sushao. Minggir, kalau bukan karena kamu, bagaimana saya bisa menyinggung Tuhan? Hempen, maafkan aku. Aku tidak tahu diri. Kasih aku kesempatan lagi, pemimpin. Pergi. Aku langsung pergi. Yang mulia pemimpin. Mood baik jadi rusak. Kalau nggak senang, Awalnya aku mau gaun ini, tapi sayangnya, kamu meremehkan orang, jadi aku nggak mau lagi. Ayo pergi. Ada apa?
Bos toko, aku tidak tahu dia adalah yang mulia. APA. Berani mengganggu yang mulia? Siapa yang memberimu keberanian? Cepat berlutut. Aduh, yang mulia, ampunilah. Jangan sampai terulang lagi. Terima kasih, yang mulia. Yang mulia, toko gaun pengantin ini kami hadiahkan sebagai hadiah pernikahan untuk kalian. Tidak perlu. Kami akan cari yang lain. Kakak kedua, perhiasan dan gaun pengantin sudah dibeli. Masih mau jalan-jalan? Terima kasih sudah bekerja keras, adik. Begitu, sama saja. Ayo. Bisa pakai sepatu tidak? Maaf, saya akan membantu Anda memakainya lagi. Masih mau berbisnis tidak? Kalau tidak mau, pergi saja. Chen Fan, Lihat apa? Bukankah itu Xiao Shen dari grup puncak? Orang di sampingnya bukankah yang mulia Agung Chen Fan? Katanya mereka berdua akan menikah. Mereka berdua benar-benar cocok, pria tampan dan wanita cantik. pria tampan dan wanita cantik. Katanya, yang mulia Agung Chen Fan sangat baik kepada mantan istrinya. Tapi, mantan istrinya menganggapnya miskin. Setelah tahu identitasnya, dia sangat menyesal, hahaha. Omong-omong, siapa nama mantan istrinya? Su. Ya, namanya Su Shiyu. Permisi, sepatu Anda sudah saya pakai. Bagaimana? Biasa saja. Ambilkan sepatu itu, aku mau mencobanya. Chen Fan, jika dulu aku bisa mempercayaimu, apakah orang yang berdiri di sampingmu sekarang akan menjadi aku? Cepat! Sudah. Chen Fan. Selamat untukmu dan Shen Yanchu. Semoga kamu bahagia. Selamat, Kakak dan adik kekernya bersatu. Guru di surga pasti sangat senang. Kakak, jika suatu hari lelah melayani adik, bisa beritahu kami, saudari-saudari. Kami bisa membantu membaginya. Tenang, tidak akan ada kesempatan itu. Adik Detong. Membawa pergi kakak pertama tidak semudah itu. Adik, lewati aku dulu. Adik, kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Jika bisa menjawab dengan benar, kami akan biarkan kamu masuk. Para senior, mohon kasihani aku ya. Senior kesukaan makan apa sih? Bidadari kan gak makan, cuma minum embun. Ukuran 3 bagian senior berapa? Ini gak bisa diungkapin. Kalau aku sama senior, siapa yang lebih cantik? Kamu sengaja bikin susah aku ya. Pertanyaan itu susah banget dijawab? Cantik semua, boleh masuk sekarang? Nggak boleh. Maaf ya. Wajah. Waduh, adik kelas kamu jahat banget sih. Kakak senior. Haha.